Kalian harus dengerin ini, bayangkan semangkuk mie harganya 10 yuan, tapi gadis ini malah menghabiskan 5 juta yuan. Itu karena ini restoran paling mewah di dunia hantu, padahal semua orang mengira dia bakal langsung tamat. Tak disangka, hantu-hantu yang biasanya haus darah mendadak berubah sikap secara drastis tepat di depan gadis kecil ini. Bahkan Raja Hantu Gunung mengambil inisiatif untuk membayar semua tagihannya tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Sang permaisuri pun menawarkan diri jadi pengawal pribadinya karena gadis ini adalah sang perantara jalan surgawi. Mereka sadar jika sehelai rambutnya jatuh, maka seluruh permainan horor mengerikan ini akan segera musnah dalam sekejap mata. Tapi si gadis tidak tahu ayahnya itu siapa, karena ibunya sudah memilih untuk bercerai dan pergi menjauh. Sekarang, Putri Mungilmu berdiri di dekat jendela dengan bingung sementara permainan maut itu sudah dimulai 10 tahun lalu. Seluruh dunia terpilih secara acak untuk masuk ke misi berbahaya yang mempertaruhkan nyawa para pemainnya setiap saat. Hadiahnya memang luar biasa, mulai dari artefak mistis sampai kemampuan super yang sangat kuat dan juga langka. Sayangnya, tingkat bertahan hidup di sini sangat rendah, seringkali hanya ratusan orang yang bisa selamat sampai akhir. Lin Ji akhirnya terpilih, tapi dia tidak terlihat ketakutan atau putus asa seperti pemain baru pada umumnya. Dia malah membersihkan rumahnya dengan wajah datar sampai akhirnya dia berhenti tepat 20 menit kemudian. Dengan tatapan penuh kerinduan, dia menatap setiap sudut rumah yang sudah ditinggalinya selama 18 tahun. Nah, coba perhatikan baik-baik saat Lin Ji mengambil foto ibunya sebagai kenang-kenangan terakhir, tapi ada hal aneh yang terjatuh. Tiba-tiba jatuh sebuah foto kecil dan lencana dengan desain sangat indah yang langsung dia simpan di saku. Ternyata foto itu memperlihatkan Lin Ji saat masih bayi bersama ibunya dan sosok pria bernama Paman Chen. Lin Ji merasa bingung karena di foto itu Paman Chen dan ibunya terlihat sangat akrab dan dekat. Dia ingat dulu Paman Chen sering menggelitiknya dengan jenggot dan mengajaknya bermain ke taman hiburan yang seru. Sambil tersenyum pahit, dia menggelengkan kepala lalu membalikkan foto tua yang dia temukan di belakang bingkai. Di sana tertulis pesan jelas, "Nak, kalau kamu dalam kesulitan besar, jangan menyerah dan hubungi nomor telepon ini." Dia menebak itu pasti nomor Paman Chen, tapi mungkinkah pria biasa bisa membantunya di game horor ini? Meski merasa ragu, Lin Ji tetap mencoba menghubungi nomor tersebut dengan satu-satunya harapan yang tersisa di hatinya. 3 detik berlalu sampai akhirnya terdengar suara berat seorang pria dari balik telepon yang sedang dia pegang. Dengan suara gemetar dia berkata bahwa dia terpilih masuk game horor dan memohon bantuan pada Paman Chen. Hening sesaat tanpa ada jawaban dari seberang telepon, membuat Lin Ji merasa harapannya mulai pupus begitu saja. Namun mendadak cahaya putih terang muncul menyelimuti tubuhnya, dan Lin Ji pun menghilang dari kamar itu seketika. Dari telepon yang terjatuh, terdengar suara pria itu lagi, "Xiao Yi, jangan khawatir karena semuanya sudah aku atur." Begitu cahaya memudar, Lin Ji mendapati dirinya berada di sebuah penginapan tua seluas 500 meter persegi. Wajahnya memucat karena udara di sana sangat busuk dan penuh dengan sosok-sosok hantu yang sangat menyeramkan. Meja-meja di sana dipenuhi makanan menjijikkan yang sedang disantap oleh tamu-tamu dengan ekspresi yang sangat aneh. Kalian merasa kasihan kan? Sekarang siaran langsung permainannya sudah dimulai secara otomatis untuk seluruh dunia. Penonton di siaran langsung mulai merasa iba melihat pemain baru seperti dia langsung terjebak di penginapan ULI. Ini adalah tempat tersulit. Konon banyak pemain veteran berakhir tragis di tangan koki sadis penginapan terkutuk ini. Lin Ji disarankan jadi pelayan saja, tapi tiba-tiba suara sistem yang dingin bergema di dalam kepalanya. Objek identitas terdeteksi dan sistem langsung mengaktifkan profesi khusus yang terikat permanen dengan status Lin Ji sekarang. Dia sekarang menjabat sebagai wakil ketua komite pengawas pasar hantu di kota Hangzhou. Statistik kecerdasan dan karismanya meningkat pesat ditambah bonus kemampuan pasif yang luar biasa kuat di wilayahnya. Mendengar suara mekanik yang kaku itu, Lin Ji hanya bisa terdiam membeku dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin pemula sepertinya menduduki posisi wakil ketua komite yang sangat kuat? Apakah permainan horor ini sedang mengalami kerusakan karena jabatan ini benar-benar tidak masuk akal baginya? Bayangkan saja, pemain lain bahkan sampai rela bertaruh nyawa, hanya demi mendapatkan pekerjaan sebagai pembersih toilet hantu. Jantung Lin Ji berdegup kencang, dia merasa ini semua terlalu gila baginya. Dia sempat mengira kalau dirinya hanya salah dengar karena terlalu takut menghadapi ancaman hantu di depannya. Statusnya berubah, kita nantikan kelanjutannya nanti.
Kalian dan aku akan melihat Lin Ji jadi petinggi Komite Pengawasan Pasar Berhantu Hangzhou dengan atribut yang melonjak drastis. Lin Ji berpikir sejenak lalu menggeleng selama dia tidak harus menggunakan kekuatan misterius itu, rasanya semua akan baik-baik saja. Sementara itu, di kantor pengelola penginapan ULI, manajer Li sedang sibuk memberikan instruksi kepada bawahannya. Tiba-tiba pelayan di depannya gemetar ketakutan saat pupil matanya berubah menjadi putih pucat secara mendadak. Sebuah penglihatan muncul manajer Li ternyata punya kemampuan meramal masa depan, tapi kekuatan ini hanya bangkit saat nyawanya terancam. Dalam bayangan itu, penginapan ULI ditutup paksa, dan dia disiksa 1000 cara sampai musnah oleh kemarahan pengawas pasar. Manajer itu pucat pasi ketakutan, dia yakin, orang-orang dari Komite Pengawasan Pasar akan datang untuk segera menghabisinya. Kelompok itu ingin menutup penginapan ini. Ucapan sang manajer sukses membuat seluruh bulu kuduk kepala pelayan berdiri seketika. Komite Pengawasan dan Administrasi Pasar memang bertanggung jawab mengawasi semua masalah di pasar berhantu yang penuh misteri ini. Di era kekacauan dulu, seorang sosok perkasa yang mampu memindahkan gunung secara ajaib mendirikan organisasi elit ini. Kabarnya, awalnya sosok kuat ini hanya ingin makan dengan tenang, tapi malah menemukan kepala tikus di piring bebeknya. Karena merasa sangat jijik, sosok perkasa itu akhirnya memutuskan untuk merombak total seluruh sistem di pasar berhantu tersebut. Orang komite punya otoritas mutlak, bahkan anggota pangkat terendah pun punya kekuatan besar untuk menutup paksa penginapan ULI. Manajer Li menarik napas dalam dan memerintahkan mandornya untuk melayani sosok hebat yang akan datang dengan sangat baik. Jika penginapan sampai ditutup, nasibmu akan tragis. Saat itu juga, 3 cahaya putih muncul membawa rekan setim Lin Ji. Mereka pun berpindah tempat. Ternyata ada seorang gadis cantik yang merupakan rival abadi Lin Ji di sana. Gadis itu adalah Song Tianxin dari kelas yang sama, ditemani seorang pria parubaya misterius berjubah hitam. Lin Ji sangat mengenali rivalnya itu, dan pria muda yang bersamanya ternyata adalah kekasih dari Song Tianxin sendiri. Pria berjubah hitam itu mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya sebagai San Jian, seorang veteran yang sudah melewati 2 tantangan. Dia akan membagikan pengalaman menghadapi hal-hal aneh. Percaya padaku, tingkat kesulitan di sini jauh lebih tinggi dari bayangan kalian. Misi bertahan hidup seperti ini punya tingkat kematian yang sangat luar biasa, terutama bagi mereka yang belum berpengalaman sama sekali. Saat itu juga, pengawas penginapan mulai menyadari kehadiran mereka dan hampir memaki, tapi tiba-tiba dia berkeringat dingin karena ketakutan. Dia berpikir orang komite mungkin menyamar jadi pemain baginya. Pria berjubah hitam itu pasti anggota elit dari komite pengawasan. Hanya pria itu yang tampak sangat tenang dan berwibawa, sementara di sisi lain, para tamu hantu mulai menghina mereka. Mendengar hinaan itu, sang mandor langsung naik pitam. Dia takut kalau pria berjubah hitam itu sampai tersinggung dan marah. Lalu dengan tatapan mata yang sangat galak, pengawas hantu itu berteriak lantang menyuruh semua tamu untuk segera diam. Karyawanku bukan untuk kalian hina. Semua tamu yang ada di sana langsung melongo kaget melihat sikap pengawas hantu tersebut. Bukankah biasanya dia yang memimpin teriakan? Sekarang dia malah membela pemain San Jian sampai mengucek matanya karena tidak percaya. Dia memastikan nama tempat ini adalah ULI, penginapan menyeramkan yang biasanya selalu merugikan pemain demi memanjakan para tamu. Bahkan pengawas hantu ini terkenal kejam pada pemain. Kenapa sekarang dia malah berpihak pada kita? Benar-benar sangat aneh. Ada sesuatu yang salah di sini. Sangat mungkin kalau semua keramahan ini hanyalah jebakan palsu yang sangat berbahaya. Kalian pasti bingung melihat ini, sama seperti para penonton live stream yang juga terpaku melihat plot twist gila ini. Apa aku salah dengar? Bos penginapan memarahi tamunya sendiri? Alur ceritanya benar-benar sudah melenceng jauh dari biasanya. Saat melihat tatapan penuh kecurigaan dari para pemain, jantung pengawas hantu itu langsung berdegup kencang karena merasa panik. Jika pria hebat berjubah hitam itu tahu dia hanya sedang berakting, mungkin nasibnya akan jauh lebih buruk lagi. Sambil melipat tangan dan mendengus dingin, dia menegaskan bahwa di perusahaan ini, semua karyawan sudah dianggap seperti keluarga. Menghina mereka sama saja menghina manajer Li. Perkataan itu sukses membuat para tamu hantu marah dan merasa tersinggung. Semua tamu memutuskan pergi, tapi sang mandor malah mendekati San Jian sambil memberikan senyum manis yang sangat menjilat. Maaf ya kalau aku menakuti kalian, aku memang agak tidak sabaran. Saat itu San Jian menjawab dengan nada rendah hati. Terima kasih banyak, apa ada yang bisa kami bantu? Kami tidak butuh bayaran,
anggap saja ini sebagai penghormatan. Mendengar itu, pengawas hantu mulai berpikir keras perlindungan terhadap suap juga masuk dalam wewenang ketat Komite Pengawasan Pasar. Mata pengawas hantu itu melotot lebar, dia sangat yakin kalau tawaran tanpa bayaran ini adalah jebakan untuk mengujinya. Mandor itu langsung menolak mentah-mentah, dia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah serakah dan tidak akan mengambil uang sepeser pun. Dan begitulah awal dari salah paham paling kocak yang pernah kita lihat. 10 koin akhirat per hari sudah disiapkan. Sobat, kita mulai dengan misteri sosok berjubah hitam ini yang identitas aslinya masih belum boleh terbongkar sembarangan. Jangan anggap dia cuma orang biasa, karena begitu selesai bicara, tatapan Sanjian langsung berubah jadi penuh ketakutan. Bayangkan, dia cuma dapat 5 koin neraka setelah capek-capek bersihin toilet selama sebulan penuh. Ini penginapan atau tempat amal sih, tapi mereka belum tahu kalau di mata sang mandor hantu. Ekspresi Sanjian itu sangat menarik, apalagi saat supervisor bilang 10 koin itu barulah gaji pokoknya saja. Masih ada tunjangan hari raya, uang cuti melahirkan, sampai jatah libur juga. Belum lagi asuransi dan perjalanan dinas. Seketika seluruh penginapan langsung hening tanpa suara. Para hantu kecil di sana syok berat, bahkan gaji manajer umum pun tidak setinggi itu. Supervisor hantu itu pun segera mengeluarkan kontrak dan mendesak semua orang untuk segera tanda tangan. Tapi Son Tianxin cemberut lihat gajinya cuma 1 koin, dia pun langsung manja-manja ke lengan Sanjian. Dia memohon supaya gajinya dinaikkan, sementara pacar Son Tianxin cuma bisa bicara dengan nada pasrah. Bahkan mereka rela kasih setengah gaji asal bayarannya ditambah, benar-benar mental bawahan yang sangat penurut. Trik ini mempan banget ke Sanjian, padahal dulu dia cuma pengangguran paruh baya yang diremehkan. Sanjian pun akhirnya angkat bicara dan minta tolong pada Pak Supervisor buat naikkan gaji teman-temannya itu. Nah, coba perhatikan ekspresi kesal si supervisor ini, tapi dia terpaksa setuju demi menjaga nama baik. Akhirnya gaji mereka disamakan, dan setelah Sanjian terima tumpukan koin, urusan administrasi pun selesai dilakukan. Lalu Son Tianxin dengan sombongnya kasih 1 koin ke Lin Ji, seolah-olah dia lagi kasih sedekah. Lin Ji kaget bukan main, total ada 15 koin tapi dia cuma dikasih 1 koin saja. Son Tianxin malah sewot dan bilang kalau Lin Ji itu nggak berguna karena nggak bantu memohon. Lin Ji cuma bisa gigit bibir, dia teringat pesan ibunya kalau harga diri adalah hal paling berharga. Tanpa pilihan lain, Lin Ji terpaksa menerima 1 koin tipis yang sangat tidak adil itu. Tak lama kemudian muncul seorang koki dengan seragam hitam pekat dari arah dapur penginapan tersebut. Otot lengannya sangat kekar dan tangan kanannya memegang pisau berlumuran darah, membuat Sanjian langsung menelan ludah. Sanjian mencoba menyapa tapi sang koki malah mengibaskan tangan dengan sangat tidak sabar. Kalian harus bantu bersihkan dapur, dan percayalah, pemandangan di dalam sana bakal bikin kalian merinding. Dapur itu gelap dan mencekam, bahkan di dalam kulkas ada banyak bangkai hewan yang mengerikan. Ada juga ember hitam berisi cairan misterius yang aromanya sangat busuk dan sangat menusuk hidung. Cairan merah mengapung di air itu, lalu sang koki berbalik dan memerintah mereka dengan suara dingin. Siapkan bahan-bahan di kulkas dan bersihkan semuanya dengan benar. Aku akan kembali dalam 30 menit. Jangan salahkan aku kalau kalian malas. Si koki pun pergi lewat pintu belakang sambil membawa pisaunya. Son Tianxin merasa mual melihat isi kulkas itu. Dia pun langsung seenaknya memerintah Lin Ji bekerja. Lin Ji disuruh mengurus bahan makanan, lalu Son Tianxin berbisik manja ke telinga Sanjian buat istirahat. Biar kami berdua yang beres-beres, Kak Sanjian istirahat saja. Sanjian pun cuma mengangguk setuju. Lin Ji pun mulai bekerja dan menemukan tumpukan ikan mati yang baunya benar-benar bikin pusing. Ikan-ikan itu kelihatan kecil tapi beratnya 100 kg, mustahil bisa diangkat tanpa adanya kekuatan tambahan. Untungnya Lin Ji sudah pernah diajari cara memotong ikan oleh ibunya sejak dia masih kecil dulu. Berkat bonus lencana profesi, dia sekarang punya tenaga cukup kuat untuk mengolah ikan-ikan raksasa itu. Begitu 1 ikan selesai dikerjakan, muncul notifikasi bonus pasif 1000 yang membuat Lin Ji terdiam kaget. Kemampuan pisaunya meningkat 100 poin, selamat sekarang teknik pisaumu sudah naik ke level dasar. Jantung Lin Ji berdegup kencang, ikan menjijikkan yang dijauhi semua orang ini malah jadi ladang naik level. Saat memegang pisau lagi, dia merasa gerakannya jauh lebih ringan dan lincah dari sebelumnya tadi. Masih ada 10 ikan lagi di kulkas, tekniknya pasti akan naik level setelah semuanya selesai dipotong. Setengah jam berlalu,
Sang koki kembali masuk dengan aroma khas salju yang sangat kuat tercium. Dia marah besar saat melihat sudut dapur masih kotor dan mulai membentak mereka bertiga. Gimana menurut sobat, Lin Ji malah disalahkan padahal dia yang kerja paling keras di sini. Tuan, bahan itu sudah disiapkan oleh saudara Sang. Mendengar kata-kata tidak tahu malu itu, mata Lin Jie langsung terbelalak kaget. Yuk, kita tonton bagaimana ikan yang Lin Ji bunuh dengan susah payah malah diklaim orang lain saat koki memeriksanya. Kerutan dahi koki menghilang. Ikan ini bagus, kalian lolos. Sekarang, seseorang harus segera pergi membuang sampah itu keluar. Sun Tian mendesak, Lin Jie, ini kesempatanmu. Cepat bawa sampah itu keluar sekarang juga tanpa banyak protes. Tanpa pilihan, Lin Jie berjalan diam-diam menuju tempat sampah penuh lalat. Padahal energinya hanya tersisa 25 poin saja. Mengangkat bak sampah itu sangat berat. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju pintu belakang demi bisa bertahan hidup. Sementara itu, di kantor manajer Lee menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Komite sedang menyelidik secara rahasia. Kau sudah memberinya imbalan yang sangat besar. Kau hebat. Pengawas hantu membalas dengan sangat bahagia saat mendengarnya. Terima kasih, manajer. Saat mereka berkomplot, tiba-tiba mata manajer Lee berubah menjadi putih sepenuhnya. Seketika, manajer Lee membeku. Rasa dingin menusuk langsung menyerang jantungnya. Perhatikan ini. Dia ketakutan melihat jari raksasa muncul dari balik awan gelap. Penginapan Yuelai hancur oleh jari itu. Manajer Lee tampak kosong melihat pemandangan tersebut. Kondisinya jauh lebih buruk. Jika dulu hanya ditutup, kini semuanya hancur total. Melihat wajah pucat manajer Lee, pengawas hantu tertegun. Lalu sang manajer bergerak. Dia menyambar artefak hantu. Apa kau yakin 100% orang komite itu? Orang berjubah hitam itu. Pengawas hantu langsung merasa ketakutan luar biasa di hatinya. Dia salah kira Sanjian anggota komite. Melihat pengawas bersalah, manajer pun murka. Dia sangat marah hingga gemetar. Semua yang kau katakan hanyalah asumsi belaka. Manajer membentak, kau salah orang. Mendengar itu, mata pengawas hantu langsung terbelalak. Dia tidak percaya bisa salah. Pergi minta maaf, gunakan nyawamu sebagai jaminan. Bersujudlah, dapatkan pengampunan orang itu dengan cara apapun secepatnya. Pengawas hantu bergegas ke aula. Dia sadar Lin Jie sudah tidak ada. Matanya memerah. Koki pasti membawa mereka berempat pergi dari sini sekarang. Jangan tunda. Pengawas sampai di dapur dan melihat Sanjian berada di sana. Dia dipaksa Koki mengolah bahan. Padahal, ikan sebelumnya ditangani oleh Lin Jie. Apa yang terjadi? Ikan sebelumnya benar-benar dikerjakan oleh Lin Jie sendiri. Mana mungkin Sanjian bisa? Dia cuma pembersih toilet, tapi Koki terus menekannya. Percayalah, Koki mendekat dengan niat membunuh yang sangat menakutkan padanya. Dia melihat pengawas hantu berlari mendekat. Sanjian lega. Selama ada pengawas, dia merasa aman. Koki takkan berani. Tapi pengawas berlari melewati Sanjian tanpa menoleh. Kau tak menyakiti mereka? Koki bilang, dia hanya menyuruh mereka membantu. Aku belum membunuh mereka, tapi jika kau terlambat, entah apa jadinya. Pengawas lega. Manajer sudah memberi instruksi yang sangat penting. Manajer berpesan, perlakukan mereka dengan baik. Jangan persulit hidup mereka. Koki tersenyum mengejek. Mereka sendirilah yang membuat hidup mereka menjadi sulit. Gadis pembantu tadi sedang membuang sampah. Mungkin dia sudah terbunuh sekarang. Sanjian pucat. Mereka tak menyangka Koki menyadarinya. Sanjian mendekat, tapi pengawas langsung menendangnya dengan sangat keras. Sanjian terlempar. Pengawas tidak menahan kekuatannya sama sekali. Jika mereka sekelompok, kemungkinan Lin Jie adalah anggota komite itu. Pengawas berteriak cemas. Koki, kemana kau menyuruhnya membuang sampah? Koki mengangkat bahu. Di dekat toko kelontong, wajah pengawas berubah drastis. Gila ya, kita tahu toko itu sangat berbahaya. Kalian dan saya akan melihat bagaimana manajer bodoh ini membuang berlian ke tempat sampah secara cuma-cuma. Pengawas hantu segera berlari karena sadar meskipun kekuatan komite itu sangat besar namun ada rahasia di baliknya. Koki yang bingung bertanya sambil berlari tentang alasannya begitu peduli pada manusia yang biasanya dianggap babi. Mendengar itu si pengawas hantu menggertakkan gigi dan berkata jika sesuatu terjadi pada gadis itu sekarang. Seluruh penghuni penginapan ini harus ikut terkubur bersamanya namun kata-katanya mendadak terhenti begitu saja secara tiba-tiba.
Mereka berdua melihat Lin Ji kembali dengan membawa ember sampah yang sudah kosong pada saat itu juga. Dahinya penuh keringat dan pakaiannya sedikit sobek, bahkan ada luka yang cukup besar di bagian lengannya. Ternyata saat membuang sampah tadi Lin Ji dihadang sosok aneh, namun untungnya dia masih bisa selamat. Kemampuan pisaunya sudah level ahli, jadi dia langsung mengeluarkan pisau dapur berkarat dari dalam ember sampah tersebut. Begitulah cara dia menyelesaikan pertemuan berbahaya itu meskipun lencana di sakunya sempat terjatuh karena dia terluka. Agar lebih praktis, Lin Ji menggantung lencana itu di pinggangnya tepat saat kedua hantu itu melihat ke arahnya. Begitu melihat lencana di pinggang belakang Lin Ji, mereka berdua langsung berlutut dan membungkuk dengan sangat hormat. Koki bertanya dengan sangat cemas tentang kondisinya sementara Lin Ji hanya menatap mereka berdua dengan ekspresi bingung. Pengawas membawanya ke kantor manajer di mana seorang pria berbaju abu-abu menyambut kedatangannya dengan sangat sopan. Dia mempersilakan Lin Ji duduk dan gadis itu menurut dengan tenang tepat di depan manajer Lei saat itu. Lin Ji mulai membersihkan noda darah di lengannya yang membuat manajer Lei mulai mengeluarkan keringat sangat deras. Lin Ji menatapnya dengan bingung karena tidak mengerti kenapa manajer itu terlihat sangat gugup di depannya sekarang. Padahal manajer Lee sudah basah kuyup karena ingin segera menyingkirkan pengawas hantu dan ketiga koki bodoh itu. Beraninya mereka hanya membayar 1 koin neraka dan mencuri semua prestasi milik karakter utama kita yang hebat ini. Dia bahkan dikirim ke tempat berbahaya hanya untuk membuang sampah sehingga manajer Lee harus menarik napas panjang. Manajer Lee meminta maaf atas kurangnya disiplin stafnya yang telah menyebabkan Lin Ji merasa sedikit ketakutan hari ini. Lin Ji tertegun sejenak dan hanya menggelengkan kepala karena kondisi mentalnya memang sedang sedikit tidak stabil saat ini. Dia bilang itu bukan apa-apa, namun manajer Lee mengira ekspresi datarnya adalah tanda ketidakpuasan yang sangat besar. Manajer Lee menggertakkan gigi dan berkata bahwa para staf itu harus membayar kesalahan dengan nyawa mereka masing-masing. Tahan dulu, kalian pasti kaget melihat reaksi si manajer yang mendadak jadi berubah sekejam ini pada stafnya sendiri. Bagi Lin Ji yang terbiasa hidup di dunia modern, hal gila seperti ini masih sangat sulit untuk diterima. Melihat Lin Ji menunduk diam membuat jantung manajer Lee serasa membeku karena mengira gadis itu masih sangat marah. Jika pemilik toko tahu dia menyinggung anggota komite, maka nasibnya akan jauh lebih buruk daripada kematian yang mengerikan. Manajer Lee membungkuk dalam penuh penyesalan karena tidak menyadari identitas asli dari tamu agung yang ada di depannya. Dia berjanji akan mengabulkan semua permintaan Lin Ji di sana asalkan gadis itu mau memberikan maaf kepada mereka. Sepertinya jika Lin Ji menyuruhnya mengakhiri hidup pun manajer ini tidak akan ragu sedikit pun untuk melakukannya sekarang. Lin Ji mundur selangkah karena bingung apakah ini semacam permainan peran yang berubah sikapnya terlalu cepat bagi dia. Tiba-tiba Lin Ji teringat sesuatu dan langsung bertanya bagaimana manajer Lee bisa mengetahui identitas aslinya dengan sangat pasti. Manajer Lee berkata dengan tubuh gemetar bahwa ada sebuah lencana sakti yang tergantung di pinggang gadis itu sedari tadi. Akhirnya Lin Ji paham bahwa lencana yang dia temukan secara tidak sengaja itulah penyebab dari semua kekacauan ini terjadi. Kalian dan saya tahu itu barang temuan, tapi hantu-hantu ini mengira Lin Ji adalah petinggi komite pengawas. Saat manajer Lee melihat lencana itu lebih dekat, matanya mendadak membeku karena menyadari sesuatu yang sangat gila terjadi. Ternyata ada 5 garis utuh di lencana itu sehingga manajer Lee langsung bersujud dengan rasa takut yang sangat besar. Koki dan pengawas mungkin tidak mengenalinya, tapi dia tahu semakin banyak garis maka semakin tinggi jabatan seseorang di sana. 1 garis adalah anggota biasa sementara 2 garis mewakili tingkat pengawas di dalam organisasi besar komite pengawas tersebut. Atasannya pernah memperingatkan agar jangan pernah berani melawan siapapun yang memiliki lencana dengan lebih dari 3 garis. Melawan mereka berarti kematian dan lencana ini ternyata memiliki 5 garis yang benar-benar tidak terbayangkan kekuatannya bagi mereka. Manajer Lee tidak bisa membayangkan siapa sebenarnya Lin Ji setelah melihat 2 gambaran kekuatan yang sangat mengerikan sebelumnya. Dia mengira Lin Ji adalah sang presiden legendaris dan sudah tidak berharap lagi bisa keluar dari sana hidup-hidup. Dan itulah bagaimana lencana temuan bisa membuat nyawa para hantu ini berada di ujung tanduk. Gila sekali bukan? Kalian harus lihat ini. Lin Ji benar-benar syok melihat pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal di depannya. Benarkah wakil presiden komite ini sehebat itu? Hanya dengan 1 tatapan, sang manajer hantu langsung berlutut gemetar. Di saat yang sama, penonton siaran langsung juga heboh bagaimana mungkin manajer Yue Lai berlutut dengan patuh pada gadis itu.
Kenapa mereka memanggilnya Wakil Presiden Lin Ji? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini benar-benar mustahil dan tidak bisa dipercaya. Manajer Lee bukan bos kecil biasa di penginapan ULI, hanya pemain berpengalaman yang tahu betapa mengerikannya sosok manajer satu ini. Beberapa pemain pernah bertemu manajer Lee dan melihatnya menghancurkan pengacau dengan mudah. Ada juga yang pernah menyaksikan kengeriannya langsung. Saat malam 100 hantu, entitas asing tak terhitung jumlahnya mencoba menyerbu penginapan, tapi manajer Lee berdiri tegak menghadapi mereka. Hanya dengan sebuah buku catatan, dia mengurung semua entitas mengerikan itu di dalamnya. Kekuatannya sudah membuat banyak makhluk hantu gemetar. Sosok yang sangat ditakuti semua pemain sekarang justru berlutut di depan gadis yang baru saja masuk ke dalam permainan. Nah, sekarang perhatikan, ternyata rahasianya ada pada lencana itu. Simbol resmi dari komite pengawas yang sangat ditakuti semua hantu. Itu adalah institusi yang mengatur seluruh pasar berhantu. Ternyata ada organisasi semacam itu yang bisa membuat fenomena aneh tunduk. Tokoh sehebat apa yang bisa mendirikan organisasi luar biasa ini? Bahkan pemain paling kuat pun hanya mendapatkan profesi biasa. Status pemilik toko kecil di dunia hantu dan keputusan komite ini benar-benar jauh di atas level pemain manapun sekarang. Secara global, sepertinya tidak ada yang memiliki status lebih mulia dan lebih tinggi daripada identitas yang dimiliki oleh Lin Ji. Begitu identitas asli Lin Ji terungkap ke publik, perdebatan panas langsung pecah di seluruh internet karena penemuan yang mengejutkan ini. Sebagai wakil presiden komite permainan horor, satu perintah darinya bisa menjamin keselamatan nyawa jutaan pemain yang terjebak di sana. Sementara itu, di dalam kantor manajer penginapan ULI, suasana justru terasa sangat canggung dan penuh dengan ketegangan yang aneh. Lin Ji merasa bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa pada manajer Lee. Apakah dia harus memaafkan hantu yang berlutut itu? Dia tidak ingin penderitaannya dulu sia-sia. Saat Lin Ji sedang ragu, tiba-tiba suara sistem dari permainan misterius itu terdengar jelas. Identitas wakil presiden komite pengawas telah terdeteksi sepenuhnya. Sekarang sebuah pilihan besar muncul tepat di hadapan mata Lin Ji sendiri. Dia bisa menutup penginapan ini secara permanen tanpa syarat. Lin Ji terkejut bukan main melihat otoritas yang begitu besar tanpa batas. Gila, kan? Cukup dengan satu pikiran, dia bisa melenyapkan penginapan besar ini selamanya. Tapi tunggu sampai kalian lihat kecelakaan berikutnya. Saat Lin Ji mengalihkan pandangan dari layar, lengannya tidak sengaja menyentuh permukaan monitor sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi. Petunjuk permainan horor muncul seketika. Anda telah memilih untuk menutup penginapan ULI tanpa syarat untuk waktu yang selamanya atau permanen. Pupil mata Lin Ji melebar seketika karena dia tidak berniat menutup tempat itu. Bagaimana nasib misinya jika penginapan ini benar-benar hilang? Manajer Lee tetap berlutut diam, air mata yang jatuh dari wajahnya bahkan terlihat berhenti dan melayang begitu saja di udara kosong. Jam di kantor pun berhenti berdetak. Seluruh dunia mendadak berubah menjadi sunyi senyap seperti tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Rasanya seperti hari kiamat telah tiba, seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol jeda dan menghentikan seluruh aliran waktu di momen itu. Lin Ji melihat pesan di layar yang menyatakan bahwa ini dilakukan untuk memastikan semua bukti pelanggaran di tempat ini tetap utuh. Komite pengawas pasar berhantu Hyangsu telah menyegel penginapan ULI, namun dia juga diberikan pilihan untuk membatalkan efek penyegelan tersebut sekarang. Setelah membacanya, Lin Ji segera memilih untuk membuka segel penginapan ULI itu. Tadi hanyalah kesalahan kecil dan dia sama sekali tidak sengaja. Begitu jari Lin Ji menyentuh layar kembali, segalanya di sekitar dia mendadak berubah kembali menjadi normal seperti sedia kala dalam sekejap. Saat itu, manajer Lee masih terus memohon jawaban cepat dari Lin Ji. Suaranya yang berisik membuat Lin Ji merasa sangat terganggu sekali. Perutnya pun mulai berbunyi karena lapar. Lin Ji akhirnya berkata dengan nada marah pada manajer Lee untuk membahas urusan itu nanti saja. Sekarang aku lapar dan ingin makan sesuatu. Manajer Lee menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa saat mendengar permintaan yang sangat sederhana itu. Apakah ini kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahannya? Tingkat kesukaan manajer Lee terhadap kalian sekarang naik menjadi 80 poin penuh. Dengan penuh semangat, Lin Ji menyadari mata manajer Lee memerah dan kedekatan yang tiba-tiba meningkat ini benar-benar membuat dia kehilangan kata-kata. Di luar kantor, koki dan pengawas hantu menunggu dengan sangat cemas. Si pengawas hantu takut akan dihukum karena sikap buruknya pada Lin. Sikapnya memang tidak sopan dan dia takut akan mendapatkan hukuman berat. Sementara itu, sang koki memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan padanya.
Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dia simpan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan langsung dari Lin Ji. Tiba-tiba pintu kantor terbuka dengan suara derit yang tajam. Melihat itu, sang koki segera menghampiri dan berbicara dengan nada yang sangat sopan. "Nona Lin, saya minta maaf karena tadi saya tidak mengenali orang hebat seperti Anda." Lin Ji hanya menggelengkan kepalanya mendengar permintaan maaf itu. "Jangan bahas itu dulu untuk sekarang. Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Jujur saja, aku merasa sudah sangat lapar sekali saat ini." Mendengar hal itu, sang koki langsung bersemangat dan berkata akan segera menyiapkannya. Manajer Li juga keluar dan mendekati Lin Ji dengan sikap menjilat. "Percayalah, mulai sekarang hidup Lin Ji akan berubah total. Jika ada masalah, manajer Li siap membantu menyelesaikannya demi mendapatkan pengampunan darinya. Kita mulai sekarang." Kalian pasti kaget melihat San Gen yang sekarat di dapur karena organ dalamnya hampir hancur. Dia tidak paham kenapa mandor yang tadinya baik tiba-tiba saja membuangnya dan memperlakukannya seperti sampah tidak berguna. Di sisi lain, Son Tianxin dan pacarnya cuma bisa berdiri kaku di dapur tanpa berani melangkah kemanapun. Tanpa perintah dari koki maupun mandor, saat itulah tiba-tiba mereka melihat Lin Yi sedang menuruni tangga. Gadis itu turun dari lantai 2, dan lihat siapa yang mengekor di belakangnya, si pengawas hantu yang menyeramkan. Koki dan pengawas itu memasang wajah menjilat, persis seperti bos besar yang sedang diikuti oleh 3 anak buah. Begitu mereka sampai, San Gen yang terkapar berusaha memprotes dan ingin menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lin Yi. Manajer Li menatapnya jijik dan menuduh San Gen sebagai pelaku yang ingin mencelakai Lin Yi, yang akhirnya diangguki gadis itu. Ternyata Son Tianxin berani bertindak karena izin San Gen, lalu manajer bertanya apakah 2 orang lainnya itu teman Lin Yi. Lin Yi menjawab bukan, dan manajer Li langsung merasa lega karena urusannya sekarang jadi jauh lebih mudah. Perhatikan ini, manajer Li memerintahkan mereka dibuang ke toilet dan pengawas hantu langsung menyeret leher si San Gen. San Gen berteriak kesakitan menanyakan kenapa mereka berani melakukan ini, padahal katanya manajer Li sangat menyayangi karyawannya. Mendengar itu si pengawas meludah ke lantai dan menghina bahwa semua janji manis keluarga itu hanyalah omong kosong belaka. Dia menoleh ke arah Son Tianxin dan menyuruh mereka ikut secara sukarela atau dipaksa, yang langsung membuat mereka menurut ketakutan. Karena takut bernasib sama, saat itu juga si koki berusaha menjilat dan memanggil dirinya sendiri sebagai Pak Tua Din. Dia menawarkan mie spesial buatannya untuk dicicipi Lin Yi. Kebetulan perut gadis itu memang sudah sangat lapar sekali. Perutnya terasa sangat keroncongan sehingga dia setuju makan apa saja, asalkan makanan itu memang benar-benar bisa dimakan manusia. Si koki mengangguk antusias seperti ayam dan berjanji akan segera menyiapkan hidangan terbaiknya untuk sang nona besar. Lin Yi diminta menunggu di lobi dan dia segera mencari meja, sambil terus diikuti oleh manajer Li yang setia. Karena merasa risih, Lin Yi menyuruh manajer Li pergi jika ada urusan lain karena dia bisa menunggu sendirian di sana. Manajer Li malah membalas dengan nada menjilat bahwa dia sama sekali tidak sibuk dan ingin tetap berada di dekatnya. Dia takut melewatkan sesuatu yang penting. Tak lama kemudian si koki datang membawa 1 mangkuk besar berisi mie hangat. Lin Yi yang kelaparan sepanjang hari merasa sanggup menghabiskan apapun yang ada di depannya tanpa sisa sedikit pun. Mangkok itu berisi bahan yang aneh, mulai dari potongan darah beku hewan misterius sampai bahan lain yang terlihat sangat asing. Bahkan ada bakso daging misterius. Tapi saat Lin Yi hendak makan, dia mendengar napas berat manajer Li di dekatnya. Tatapannya yang penuh harap bersama si koki benar-benar membuat suasana jadi terasa sangat canggung bagi si Lin Yi. Kalian juga pasti bingung kan kenapa ada penonton yang mau membayar 5 juta dolar cuma untuk sebungkus mie hantu. Melihat komentar gila itu, Lin Yi merasa sangat terkejut sekali. Dia heran kenapa ada orang yang mau buang-buang uang 5 juta demi mie, lalu dia menatap mangkuknya dengan sangat teliti. Tidak ada yang aneh, tapi para penonton siaran langsung mulai heboh mendiskusikan harga mie itu. Mereka semua bingung kenapa 1 suap mie harganya 5 juta, padahal mungkin rasanya biasa saja meski terlihat sangat enak. Harga itu benar-benar gila, sampai orang-orang berpikir kalau si pemberi tawaran itu kemungkinan besar sudah kehilangan akal sehatnya. Lalu muncul pemain veteran yang pernah melewati 5 ruang bawah tanah dan dulunya bekerja sebagai pelayan di penginapan Jolai. Dia bilang koki ini bukan orang sembarangan dan mencoba menggunakan kartu pendeteksi untuk melihat tingkat kekuatan aslinya. Hasilnya tidak terbaca,
berarti koki ini setidaknya adalah iblis ganas yang membuat semua penonton seketika merasa sangat merinding. Siapa sangka koki penjilat ini ternyata iblis ganas, padahal biasanya musuh cuma tingkat jiwa sisa atau jiwa penasaran. Tingkatan hantu itu banyak, tapi iblis ganas adalah level yang mustahil ditemui di ruang bawah tanah tingkat rendah ini. Bahkan pemain elit pun akan langsung lari ketakutan jika bertemu iblis ganas, tapi Lin Yi malah memperlakukannya seperti pelayan. Sekarang Lin Yi malah sibuk memikirkan cara membungkus mie itu agar bisa dia bawa pulang kembali ke dunia manusia. Sikap ragunya itu membuat Pak Tua Din merasa cemas dan berpikir kalau masakannya mungkin tidak sesuai dengan selera Lin Yi. Koki yang tadinya percaya diri itu sempat terdiam lama, sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menegur Lin Yi dengan pelan. Dia memperingatkan bahwa mie-nya mulai dingin, dan barulah Lin Yi tersadar dari lamunannya tentang uang 5 juta dolar tadi. Di bawah tatapan cemas si Koki, dia menyeruput kuahnya dan mulai memakan mie itu perlahan ke dalam mulutnya. Mata Lin Yi langsung membelalak kaget saat notifikasi sistem muncul, dia mendapat tambahan kapasitas mental setelah memakan mie itu. Kalian dan aku harus bersiap, efek Koki menakutkan baru saja aktif sekarang juga. Halo teman-teman, kalian pasti tidak akan percaya ada semangkuk mie aneh yang bisa mengubah hidup seseorang. Atributnya naik 2 poin permanen. Tidak heran orang berani bayar 5 juta hanya untuk beli mie ini. Tapi saat Lin Ji lagi bengong, Koki Laoding malah menarik mie itu dari atas meja. Lin Ji panik dong, padahal dia kan masih ingin menambah poin atribut dari mie sakti tersebut. Saat dia ingin protes, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat dari arah luar sana. Terlihat Sanjian dan dua lainnya masuk dengan wajah lesu seperti sudah disiksa habis-habisan oleh keadaan. Baju mereka kotor berantakan, rupanya Sanjian terpaksa memakai kartu as wangi hantu demi bertahan hidup saja. Wangi itu membantu lukanya, tapi pemimpin hantu malah memberi mereka hukuman yang benar-benar gila. Mereka disuruh membersihkan toilet penginapan yang kotornya minta ampun tanpa alat bantu apapun. Mereka terpaksa memakai tangan kosong sambil menahan mual dan rasa lapar yang luar biasa hebat. Saat hampir pingsan karena lapar, mereka melihat Lin Ji duduk manis dengan sangat anggun di meja. Tatapan Lin Ji seolah meremehkan kondisi mereka bertiga yang sudah hancur lebur secara mental. Padahal Lin Ji cuma pemula, tapi kok perlakuannya beda banget. Mereka bertiga benar-benar merasa sangat iri. Nah, coba kalian perhatikan si Juan Mao ini, dia sampai memohon minta sisa makanan Lin Ji. Koki langsung membentak, kalian pikir kalian siapa berani-beraninya ingin memakan sisa makanan Nona Lin? Kalian tidak pantas makan di sini. Kata-kata itu menusuk hati mereka sedingin es kutub utara. Mereka bingung, sesama pemula tapi kenapa Lin Ji dianggap bos sedangkan mereka malah jadi sampah. Lin Ji pun berkata, tenang saja Laoding, aku tidak bilang kalau mie ini rasanya buruk. Koki merasa sangat lega lalu bertanya pelan, apakah Anda mengenal Tuan Chen yang hebat itu? Sambil asyik menyeruput kuah, statistik kecerdasan dan ketahanannya terus meroket naik dengan sangat cepat. Setelah kenyang dan bersendawa, Lin Ji baru sadar dan balik bertanya pada si Koki tadi. Koki menelan ludah dan mengulang pertanyaannya soal apakah dia mengenal sosok bernama Tuan Chen. Lin Ji mencoba mengingat-ingat, tapi sepertinya tidak ada teman atau kenalannya yang punya marga Chen. Tiba-tiba matanya berbinar, dia teringat satu orang yang biasa dia panggil dengan sebutan Paman Chen. Tapi dia pikir mustahil itu orangnya, karena Paman Chen kan cuma manusia biasa yang sederhana. Koki langsung merasa kecewa, baginya Tuan Chen itu sosok iblis yang sangat agung dan mengerikan. Sambil mendesah lesu, dia bertanya lagi apa pendapat jujur Lin Ji soal rasa mie tadi. Misi rahasia muncul, dia harus dapat pujian Koki, buat hadiah 15 koin hantu. Koki menantang, kalau memang dia pamanmu, kira-kira bagaimana dia bakal menilai masakan mie ini? Lin Ji ingat kalau Paman Chen itu adalah orang yang sangat pemilih soal makanan apapun. Kalian pasti mengira dia bakal berbohong, tapi ternyata dia malah menilai mie ini sangat buruk. Kalau Paman yang menilai, mie ini pasti disebut gagal, dan benar-benar gagal total sekali. Mendengar kata gagal, mata Koki malah berbinar senang dan menyuruh Lin Ji untuk lanjut bicara. Lin Ji bingung, ini Koki kok malah senang dihina, tapi ya sudahlah, dia lanjut saja mengkritik. Dia mulai meniru kritik pedas pamannya, katanya bola ikannya sama sekali tidak terasa daging ikan. Lobaknya juga tidak dipilih dengan benar, terlalu banyak serat kasarnya di bagian dalam lobak. Gagal, kulit babinya kematangan dan darah babinya hancur berantakan saat dimasak olehmu tadi.
Paling parah adalah bagian ususnya, kotor sekali dan baunya tidak enak sama sekali di mulut. Sanjian dan teman-temannya sampai melongo tak percaya mendengar kritik yang sangat kejam dan pedas itu. Mereka protes, kalau tidak suka ya kasih saja ke kami, pasti kami habiskan sampai bersih. Penonton siaran langsung juga ikut heboh. Mie seharga 5 juta kok dibilang sampah seperti itu. Mereka mulai curiga, apa jangan-jangan lencana milik Lin Yi itu sebenarnya adalah milik Tuan Chen? Wajah Koki Lao Ding berubah-ubah dari kaget, bingung, sampai muncul ketakutan yang luar biasa besar. Semua orang mengira Koki bakal mengamuk, tapi lihatlah apa yang terjadi pada detik berikutnya. Koki itu langsung bersujud, kalian dan aku baru saja menyaksikan kehebatan nama besar Tuan Chen. Kalian harus lihat ini. Lin Yi benar-benar terpaku melihat Koki yang tadinya galak sekarang malah berlutut menyembah nama Paman Chen. Apa benar Paman Chen yang Koki ini maksud adalah paman yang dia kenal? Sebenarnya siapa identitas asli pria misterius itu? 3 sekawan yang kelaparan itu ikut syok karena mereka mengira Koki akan marah besar, tapi dia malah langsung bersujud tanpa kata. Matanya penuh ketidakpercayaan melihat Koki hebat itu menangis emosional. Sanjian pun sampai merasa kemampuan kulinernya jadi terlihat sangat meragukan sekarang. Tiansen merasa pemandangan ini sangat mustahil karena dia tahu betul betapa mengerikan reputasi Koki penginapan yang sangat ditakuti ini. Saking takutnya, kamu mungkin ingin memeluk kaki Lin Yi karena melihat Koki yang kejam itu menangis terseduh-seduh sungguh terasa aneh. Kenapa Koki galak ini malah terlihat seperti anjing Golden Retriever yang dibuang? Para penonton siaran langsung pun mulai membanjiri komentar. Melihat ekspresi melongo Sanjian dan teman-temannya yang kampungan, para netizen langsung tertawa mengejek melihat betapa kagetnya mereka saat itu. Kakak Lin kita kan wakil presiden. Wajar saja Koki itu berlutut melihat wajah-wajah bodoh mereka. Sukses membuatku tertawa sangat keras. Manajer Li saja berlutut pada Lin Yi, apalagi cuma Koki. Tapi yang bikin penasaran adalah soal sosok Tuan Chen ini. Semua orang sangat penasaran, bahkan manajer Li sendiri ikut terdiam melihat tingkah aneh sang Koki yang biasanya sangat angkuh. Kelakuan Koki Lao Ding benar-benar mengejutkan karena manajer Li tahu dia adalah orang paling keras kepala yang pernah ada. Bahkan jika disuruh wanita berbaju merah, Koki ini lebih memilih mencabut pisau daripada berlutut. Jadi siapa sebenarnya Tuan Chen itu? Oke, perhatikan ini karena Lin Yi baru saja mendapatkan notifikasi sistem yang benar-benar tidak terduga dan sangat mengejutkan. Tingkat kesukaan Lao Ding padamu melonjak hingga 90%. Sekarang status hubungan kalian sudah dianggap seperti saudara kandung sendiri. Lao Ding, apa kamu teman Paman Chen? Bangunlah. Tapi mendengar itu, sang Koki tetap menolak berdiri dengan tatapan penuh penyesalan. Lin Yi mengulangi perintahnya, berdirilah, anggap saja ini adalah permintaan langsung dari Paman Chen yang sangat kamu hormati itu sekarang. Akhirnya sang Koki mau berdiri perlahan, namun saat Lin Yi bertanya lagi, dia hanya bisa tersenyum pahit penuh rasa hormat. Teman, mana ada yang berani mengaku sebagai teman Tuan Chen paling banter, aku hanyalah pengikut setianya untuk waktu yang sangat singkat. Sang Koki memohon Nona Lin, jika Anda bertemu beliau, tolong sampaikan pesan ini dari pelayan kecilnya yang sudah lama menunggu ini. Katakan bahwa Xiao Ding sudah tahu kesalahannya dan telah setia menunggu di penginapan ini selama 10 tahun penuh tanpa henti. Pupil mata Lin Yi mengecil. Apa itu artinya Paman Chen sudah masuk ke dalam permainan horor ini sejak 10 tahun lalu? Ternyata dia pemain angkatan pertama. Manajer Li pun ikut terpaku mendengar kenyataan bahwa Koki ini menetap di sini hanya demi menunggu. Kita pasti berpikir hal yang sama kan? Mungkinkah Paman Chen itu sang ketua komite? Manajer Li sampai merinding memikirkannya. Dia menatap tajam ke arah 3 orang yang sama kagetnya itu, lalu mengusir mereka dengan suara dingin yang sangat menusuk. Sanjian bingung karena toilet sudah bersih, tapi manajer menyuruh mereka mengulangi proses pembersihan itu sekali lagi dari awal. Ketiganya keluar lobi dengan wajah masam seperti habis makan kotoran. Sementara itu, Lin Yi menyetujui permintaan sang Koki untuk menyampaikan pesan. Namun dia ingin tahu lebih banyak tentang kehebatan Tuan Chen. Soalnya, Paman Chen, yang dia kenal rasanya sangat berbeda dari ini. Paman Chen yang dia ingat hanyalah pekerja biasa yang pulang pergi kantor tepat waktu dan menjalani kehidupan yang sangat normal. Dia terkadang harus bekerja lembur semalaman, dan hobi terbesarnya hanyalah mendengarkan berbagai program berita kriminal lokal setiap hari. Semakin mengerikan kasusnya, dia justru semakin bersemangat. Tapi mendengar itu, sang Koki hanya bisa tersenyum pahit mendengar cerita polos Lin Yi. Orang biasa, Nona Lin,
tahukah Anda bahwa hampir semua subjek dalam laporan berita mengerikan itu sebenarnya berkaitan erat dengan Tuan Chen? Lin Yi langsung menahan napas. Bagaimana mungkin pria baik hati seperti Paman Chen adalah pembunuh berantai dalam kasus yang sangat terkenal itu. Melihat ekspresi tidak percaya itu, Koki menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa maksudnya bukan berarti Paman Chen adalah sang pembunuh sadis. Kebanyakan orang yang berhubungan dengannya justru berakhir menjadi korban. Hal ini terdengar sangat aneh dan misterius di telinga Lin Yi. Lin Yi akhirnya bisa bernapas lega, tapi setelah jeda singkat, Koki itu mulai menceritakan pertemuan pertamanya yang sangat menegangkan dengan beliau. Saat itu, Tuan Chen sedang dikejar oleh sesosok makhluk asing yang terlihat sangat lemah, sungguh sebuah pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Mungkin Anda tidak akan percaya, tapi saat itu aku juga termasuk salah satu makhluk yang memburu beliau demi kepuasan pribadiku. Anda tidak tahu betapa sulitnya untuk membunuh Tuan Chen. Saat menyebut namanya, mata sang Koki menunjukkan secercah rasa bangga yang besar. Meski dulu aku adalah roh penuh dendam, Tuan Chen selalu berhasil lolos dari 3 upaya pembunuhan yang aku lakukan padanya. Yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk melarikan diri dengan cara misterius yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun saat itu. Seringkali dia terlihat sudah terpojok tanpa jalan keluar, tapi tiba-tiba saja dia menghilang begitu saja secara aneh dari hadapan mata. Lin Yi menduga apa mungkin Paman Chen menggunakan mekanisme sistem untuk kembali ke dunia nyata secara instan saat berada dalam bahaya. Mustahil kembali ke realitas tanpa menyelesaikan misi utama, jadi teori Lin Yi tadi rasanya sangat tidak mungkin dilakukan siapapun. Dan itulah awal dari taruhan gila mereka bermain petak umpet. Percaya deh, kalian pasti nggak mau ketinggalan kelanjutan kisah legendaris ini. Kalian harus dengar ini. Jika tidak bisa menangkapnya, aku harus patuh. Aku tidak yakin, tapi aku sudah berjanji. Si Koki menatap Lin Ji. Penginapan ini punya rahasia kelam, dan dulu tempat ini hanyalah sebuah restoran biasa. Tiano, pernahkah kamu mendengar nama restoran Skyfire? Lin Ji tiba-tiba merasakan sebuah getaran hebat di dalam pikirannya. Kasus pembantaian di restoran Tiano pada tanggal 11 April. Perlu diketahui bahwa kasus ini dulu sempat menggemparkan seluruh negeri. Restoran Skyfire sangat terkenal karena keahlian memasak yang luar biasa. Hidangan mereka sangat unik dan populer di kota. Restoran itu dikelola sepasang suami istri. Suaminya bertugas memasak dan istrinya membantu semua jenis pekerjaan serabutan lainnya. Mereka punya 2 anak. Sayangnya setelah sukses, si suami malah berselingkuh dan sering menyiksa istrinya dengan sangat kejam. Sampai suatu hari, demi bisa hidup bersama selingkuhannya, dia tega menghabisi nyawa istri dan anak-anaknya secara brutal. Dia sengaja melukai dirinya sendiri untuk memalsukan bukti, tapi akhirnya tewas mengenaskan. Mata Koki itu mulai berkaca-kaca. Melihat ekspresi sedih Koki itu, Lin Ji terkejut. Jangan-jangan anak yang selamat dari tragedi berdarah itu adalah dirimu sendiri. Dari kata-kata Koki tersebut, Lin Ji mulai menebak kelanjutan ceritanya. Sepertinya tebakanmu itu memang benar adanya, kawan. Kejadian kelam itulah yang membawaku untuk mengikuti Tuan Chen karena hanya sosok Tuan Chen yang mau menolongku. Dia ingin membantu kami membalas dendam meski Tuan Chen hanyalah orang biasa yang membantu orang asing untuk membalasnya. Dia juga ingin membantu membebaskannya dari kendali monster kejam itu. Mata Koki itu pun tenggelam dalam ingatan lama. Nah, perhatikan bagian ini. Tuan Chen nekat mempertaruhkan nyawanya sendirian untuk masuk ke dalam restoran Tiano itu. Skyfire, aku ingat dia pernah bilang ingin memberi hidup bagi yang lemah dan menyuarakan keadilan bagi mereka semua. Dia tidak ingin aku terjebak dalam penderitaan dan bersedia membukakan sebuah jalan hidup yang baru untuk diriku. Tuan Chen benar-benar melakukannya. Kobaran api hari itu menghanguskan semua dosa dan segala teori kejahatan yang pernah ada. Dia meledakkan restoran Tiano secara pribadi. Api besar hari itu membakar habis semua dosa dan juga segala rasa hinaanku. Lin Ji merinding mendengarnya. Sulit dibayangkan Paman Chen melakukan hal senekat itu demi membantu seseorang yang sangat asing. Meledakkan restoran dan memusnahkan keanehan secara bersamaan. Pantas saja Koki itu bilang kalau Tuan Chen benar-benar sudah gila. Koki itu menghela napas panjang. Meski dia menyebut dirinya warga biasa, bagiku dia adalah sosok pahlawan yang tangguh. Setelah Koki itu selesai bicara, suasana penginapan mendadak sunyi. Angin dingin berhembus kencang menerpa pipi Koki yang sedih. Tapi angin itu tidak bisa memadamkan semangatnya. Sang manajer pun tertegun karena kagum, apakah ada orang seperti itu.
Jika cerita Koki itu benar, karisma seperti ini benar-benar bisa membuat orang asing mengingatnya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tak terhitung rintangan yang dilewati, bahkan pemimpin hantu yang muncul di aula pun merasa sangat tersentuh mendengar cerita itu. Dia berjuang sangat keras untuk mencapai posisi pemimpin. Banyak sekali kesulitan yang telah dia hadapi di masa lalu. Dulu dia adalah sosok lemah yang tidak pernah dibantu siapapun saat sedang dihina atau dikalahkan oleh musuhnya. Seandainya dia bisa bertemu Tuan Chen, mungkin hidupnya sekarang akan menjadi jauh lebih baik dan berbeda dari sekarang. Kamu dan aku bisa melihat betapa luar biasanya karisma Tuan Chen yang mampu menaklukkan dua hantu kuat ini. Perlu diketahui bahwa para pemain dari negeri naga biasanya bukanlah yang terbaik di dunia dalam permainan horor yang mematikan. Negeri naga sudah lama tidak mengalami perang. Jadi reaksi orang biasa saat sekarat cenderung agak buruk dibanding pemain asing. Banyak penonton yang merasa pesimis saat melihat pemain dari negeri naga masuk ke dalam dunia permainan horor yang menyeramkan. Hal ini sebenarnya mirip dengan kondisi sepak bola kita. Meskipun sering dikritik, semua orang tetap menaruh harapan yang besar. Orang-orang mengkritik tim nasional dengan keras, tapi dalam hati mereka sangat ingin melihat sebuah kemenangan yang sangat membanggakan. Menang secara telak sekali saja, supaya orang-orang asing bisa melihat kehebatan sesungguhnya dari warisan budaya bangsa kita ini. Warisan kaya selama 5.000 tahun dari kerajaan naga yang agung. Rasa frustrasi itu tiba-tiba saja meledak dengan hebat. Saat mendengar cerita Koki itu, semua orang pun bertanya-tanya, wah, apakah hal yang luar biasa ini benar-benar terjadi? Kita punya pemain sehebat itu di negeri naga yang menyelamatkan keanehan. Ini benar-benar tindakan yang sangat berani sekali. Saat itu Lin Ji mengusap pipinya yang terasa panas. Jadi apakah sup ini hanyalah sebuah ujian untuk mengetes diriku? Koki itu terlihat agak malu saat mendengarnya. Nona Lin, maafkan saya akan segera buatkan masakan lain untuk Anda. Tidak perlu terima kasih karena aku sudah kenyang. Lalu Lin Ji bertanya, apa sebenarnya kesalahan yang telah kamu perbuat? Koki itu menundukkan kepalanya sedikit. Karena aku telah melakukan sesuatu yang membuat Tuan Chen menjadi sangat marah besar sekali. Setelah restoran Tiano hancur, kami pergi ke rumah sakit, aku bertugas memasak untuknya dan bertemu banyak hal yang aneh. Pasien memberiku bahan mahal karena aku jago masak, dan percayalah teman-teman, ini baru permulaan dari rahasia yang besar. Dia pergi menghadapi entitas mengerikan itu sendirian, sementara aku yang lemah ini justru ditinggalkan oleh Tuan Chen. Beliau menyuruhku menyelamatkan orang-orang, tapi aku malah terobsesi pada bahan-bahan makanan berharga itu dan ingin mengambilnya. Aku mendahulukan bahan makanan itu daripada nyawa manusia, dan saat aku selesai mengumpulkannya, semuanya sudah terlambat. Mari kita lihat konsekuensi dari keserakahan ini. Dia akhirnya sadar kalau melanggar perintah Tuan Chen adalah kesalahan besar. Sang koki masih menyesali ketidakpatuhannya, namun Lin Ji menatap koki itu dengan serius dan mulai berbicara padanya. Kamu tidak salah. Alasan Tuan Chen marah sebenarnya bukan karena kamu tidak mendengarkan perintahnya saat kejadian itu. Di mata Tuan Chen, bahan makanan itu jauh lebih tidak penting dibandingkan teman, tapi kamu justru memilih bahan itu. Meninggalkan teman demi sebuah benda adalah hal yang paling membuatnya murka, dan sang koki langsung terdiam mendengarnya. Kata-kata Lin Ji terus terngiang-ngiang di kepalanya tentang arti sebenarnya dari sebuah keluarga dan juga teman sejati. Air mata jatuh membasahi pipinya, dan beban berat yang selama ini menghimpit hati sang koki tiba-tiba saja menghilang. Lin Ji berhasil menghancurkan keraguan yang sudah lama terpendam dalam diri koki itu hanya dalam satu kejutan saja. Cahaya merah menyala di matanya saat kabut hitam pekat mulai menyelimuti seluruh penginapan dengan aura yang sangat mencekam. Perhatikan baik-baik perubahan ini, koki itu sekarang terbungkus benang merah layaknya sebuah kepompong iblis yang sangat mengerikan. Dalam balutan kepompong merah itu, dia terus bergumam penuh penyesalan tentang obsesinya yang salah selama bertahun-tahun lamanya. Dia berteriak ke langit dengan mata berkaca-kaca, mengakui betapa butanya dia selama ini karena hanya mementingkan penampilan luar. Tiba-tiba suara sistem bergema, mengumumkan bahwa tingkat popularitas Koki Laoding sekarang telah meningkat pesat ke level maksimal. Status hubungan mereka kini menjadi sehidup semati, sebuah ikatan yang hanya dimiliki oleh anggota keluarga iblis sejati. Poin di bawah 60 itu kenalan, 60-70 berarti mulai ada perasaan yang spesial. Nilai 100 artinya mereka sehidup semati sebagai keluarga. Lin Ji pun hanya bisa menelan ludah saat melihat perubahan itu. Dia baru saja mendapatkan pelindung yang sangat kuat,
Setidaknya koki ini sudah bertransformasi menjadi sesosok iblis ganas. Akhirnya cahaya merah itu meresap masuk ke dalam tubuhnya, dan sosok koki itu kembali terlihat seperti biasanya lagi. Manajer Lee menelan ludah dan bertanya apakah dia sudah berubah menjadi baju merah, namun koki hanya menggelengkan kepala. Dia mengaku baru mencapai setengah jalan menuju kekuatan baju merah, tapi itu sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar. Kalian pasti berpikir ini kemenangan besar, tapi lihatlah betapa sopannya koki ini sekarang kepada penyelamatnya, Lin Ji. Dia membungkuk dalam-dalam, berterima kasih karena Lin Ji telah melepaskan belenggu emosional yang menyiksanya selama bertahun-tahun ini. Lin Ji sedikit ragu, lalu menawarkan diri untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Chen jika memang dia membutuhkannya sekarang. Koki menolak karena ingin meminta maaf secara langsung, matanya kini memancarkan tekad baru yang sangat luar biasa sekali. Dia tampak seperti orang baru, seolah-olah Tuan Chen telah memberikannya sebuah kehidupan kedua yang jauh lebih bermakna. Sementara itu, 3 orang di kamar mandi akhirnya selesai membersihkan toilet yang tadinya sangat penuh kotoran dan menjijikkan. Semuanya kini terlihat sangat bersih, tapi si pemuda berambut kuning merasa kalau manajer Lee sudah melupakan keberadaan mereka. Song Tianxi menatap pacarnya dengan sangat kecewa, merasa kalau kedua pria di depannya ini benar-benar tidak bisa diandalkan. San Jian merasa harga dirinya hancur melihat tatapan dingin itu, lalu dia mencoba mencari muka dengan membahas soal upah. Dia berharap mendapatkan setidaknya 30 koin hantu sebagai upah lembur setelah bekerja sangat keras membersihkan toilet kotor. Bagi mereka, 30 koin hantu itu setara dengan jutaan uang di dunia luar yang sangat berharga bagi mereka. Pemimpin hantu masuk dan terkejut melihat kebersihan kamar mandi, dia tak menyangka kelompok manusia ini sangat profesional sekali. Jika bukan karena hubungannya dengan Lin Ji, pemimpin itu pasti sudah memuji habis-habisan kerja keras mereka bertiga semalam. San Jian mendekati pemimpin hantu dan bertanya pelan apakah mereka sudah boleh makan sekarang, hantu itu pun langsung mengangguk. Pemimpin hantu itu membawa mereka menuju dapur, dan harapan mulai membuncah di hati mereka bertiga untuk makan enak. Mereka tiba di dapur dengan penuh harapan tinggi, namun yang mereka temukan hanyalah sebuah tong besar kotor dan menjijikkan. Ternyata itu adalah makan malam mereka, sebuah tong berisi sisa-sisa makanan yang sangat tidak layak bagi manusia normal. San Jian protes dan ingin membeli makanan layak pakai uang gaji, begitu juga Song Tianxi yang menolak memakan sampah itu. Pemimpin hantu itu teringat sesuatu dan menyuruh mereka menyerahkan semua uang yang mereka dapatkan saat bekerja tadi pagi. Mereka hanya boleh membeli makanan setelah menyerahkan uang itu, membuat wajah San Jian seketika berubah menjadi sangat pucat pasi. Tuan, kami sudah bekerja seharian, tidak mungkin Anda tidak memberi kami 1 sen pun, hantu itu hanya bergumam paham. Nah, inilah kenyataan pahit di dunia ini, dan jujur saja, kita semua tahu kalau karma itu memang benar-benar nyata. Siap-siap ya, kalian dan aku akan melihat bagaimana Lin Ji mendapatkan gaji 50 koin hantu pertamanya hari ini. Tapi Sanji dan yang lain cuma dapat 10 koin saja, jadi dia pun memutuskan untuk menerimanya tanpa ragu. Tapi di mana mereka sekarang? Apa mereka bertiga masih terjebak di dalam toilet sejak tadi? Pemimpin hantu itu mendesah pelan dan berkata kalau dia cuma memberikan 1 koin saja kepada mereka masing-masing. Kalau tidak puas, gajinya masih bisa dipotong lagi, ucapnya sambil memperhatikan reaksi Lin Ji yang tetap tenang. Lin Ji merasa itu sudah cukup, karena buat apa dia peduli pada orang yang telah mengucilkannya. Tidak menyakiti mereka sudah merupakan kebaikan besar baginya, lalu dia pun menguap karena merasa sangat lelah sekali. Apakah ada asrama untuk karyawan di sini? Pemimpin hantu itu segera mengangguk cepat. Tentu saja ada, mari saya antar, ucap sang pemimpin sambil berjalan lurus menuju ke lantai 2. Tiba-tiba dia mendengar suara gumaman orang yang terdengar sangat akrab di telinganya. Nah, tonton terus bagian ini, karena disinilah kita akan melihat nasib malang mereka. Ini cuma gudang penyimpanan untuk barang-barang bekas yang baunya sangat busuk dan juga mencekik. Di dalamnya banyak tikus dan kecoa yang berlarian di bawah tatapan mata Lin Ji. Ternyata Sanji dan 2 temannya sedang tidur di tumpukan sampah seperti tikus gat. Pemimpin hantu itu merasa bersalah karena asrama penuh, jadi mereka terpaksa harus tidur di sana. Lin Ji pun maklum karena penginapan sebesar ini pasti punya banyak sekali karyawan. Ketua tim menyeka keringat dinginnya dan berjanji akan merenovasi tempat itu 3 hari lagi. Lagi pula kalian semua juga sedang sangat sibuk sekarang, ucap Lin Ji. Saat melewati asrama karyawan,
Ketua tim langsung menjelaskan kalau Lin Ji tidak tinggal di sana. Dia justru dibawa menuju sebuah ruangan istimewa di lantai 3. Setiap sudut ruangan itu penuh kemewahan dengan sofa dan tempat tidur mahal. Ada perapian besar, gelas kristal elegan, dan juga botol anggur merah. Percayalah, kamar ini jauh lebih mewah daripada di televisi. Ketua tim membungkuk hormat karena hanya kamar inilah yang layak ditempati oleh tamu paling istimewa seperti Lin Ji. Setelah ketua pergi, Lin Ji termenung menatap jendela sambil memikirkan tentang sebuah kekuatan. Semua sudah diatur tanpa dia perlu bicara, padahal dulu perlakuan seperti ini mustahil dia dapatkan. Dia pun berbaring di sofa dan merasa kalau malam ini dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Sementara itu, pintu gudang diketuk dan membangunkan 3 orang yang sedang kelaparan di dalam sana. Sanji bertanya siapa yang datang, lalu terdengar suara orang yang membawakan makanan untuk mereka. Mata mereka langsung berbinar, mengira kalau bos merasa kasihan dan mengirimkan makan malam. Mereka bertiga langsung berebut mendekati pintu layaknya sekumpulan hewan ternak yang sangat lapar. Perut Son Tian terasa sangat sakit karena dia belum makan apapun sejak tadi. Demi menghemat 1 koin hantu, mereka bertiga rela menahan lapar dan tidak menyentuh sisa makanan. Akhirnya Sanji segera membuka pintunya sekarang. Di luar berdiri sosok aneh yang ramah sambil mendorong kereta makanan berisi banyak hidangan lezat. Ada roti daging, mie goreng, dan berbagai camilan yang membuat air liur menetes. Karena ini layanan antar malam, bukankah seharusnya makanan ini gratis? Tanpa pikir panjang mereka langsung melahap semua roti dan mie itu dengan sangat rakus. Si pengantar makanan hanya tersenyum tipis dan menyuruh mereka untuk makan perlahan saja sekarang. 10 menit kemudian, mereka merasa kenyang dan bersiap tidur. Tapi pintu itu ditahan dan mereka diminta membayar, membuat Son Tian merasa sangat terkejut sekali. Bukankah ini makan malam gratis? Si pengantar menjawab, kalau makanannya memang gratis tapi jasanya tidak. Kalian harus memberiku uang tip, ucapnya sambil menatap mereka seperti sekumpulan babi yang menjijikkan. Benar-benar sebuah jebakan kata-kata yang membuat mereka bertiga tidak bisa berkutik. Itulah ironinya. Mari kita lihat bagaimana mereka membayar tagihan tak terduga ini bersama-sama. Ayo teman-teman, mari kita saksikan betapa kejamnya dunia ini dimulai dari tukang antar satu ini. Dia menagih 10 koin saja. Ketiganya kaget karena mereka cuma dapat 3 koin dalam sehari. Bahkan menjual diri pun takkan cukup. Sanjian pucat dan memohon karena gaji harian mereka kecil. Tolong kurangi harganya tuan. Pengantaran makanan ini terasa sangat menyulitkan bagi kami yang sedang miskin. Aku tidak peduli gaji rendah kalian, kalau tidak ada uang, bayar pakai hal lain saja sekarang. Si kurir menatap lapar tubuh mereka sambil menjilat bibir. Benar-benar pemandangan yang sangat menjijikkan sekali. Son Tian gemetar ketakutan. Kakak Sang, kita cuma punya 2 koin, tolong tambahkan 1 koin lagi. Mendengar itu, Sang Yan gemetar marah. Padahal tadi mereka berdua yang makan paling lahap di sana. Sekarang dia malah harus membayar lebih. Padahal dia sudah kerja keras demi mengumpulkan 7 koin. Uang gabungan mereka tidak cukup. Kurir itu tertawa sinis dan mulai mengancam mereka dengan sangat sadis. Karena tidak ada pilihan lain, San Jian terpaksa mengeluarkan sesuatu yang sangat misterius dari dalam sakunya. Dia mengeluarkan koin aneh yang dia takuti. Tuan, total uang kami sekarang sudah menjadi 9 koin. Kurir itu tak menyangka mereka bisa bayar. Baiklah, koin ini dianggap sebagai hutang untuk sementara waktu. Tapi besok aku akan kembali lagi. Jika tidak ada uang, kalian tanggung sendiri akibat yang mengerikan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena suasana berubah tegang saat Sanjian tiba-tiba saja muntah darah. Koin itu bernilai jutaan Joanes di luar sana. Sementara itu, Lin Ji sedang asyik bersantai di sofa. Lin Ji yang setengah tidur mendengar suara pintu. Dia mengira itu adalah atasan dari para kurir. Ternyata yang muncul adalah orang asing. Selamat malam Nyonya, saya datang untuk mengantarkan makan malam Anda. Kurir itu memperhatikan Lin Ji. Dia heran bagaimana orang biasa bisa menyewa kamar yang sangat mewah. Si kurir menelan ludah. Lin Ji terlihat sangat mempesona dengan nilai daya tarik 28 poin. Lin Ji menolak makan malam itu dengan sopan. Dia masih kenyang karena sup buatan koki tadi. Kurir itu berbisik bahwa camilan ini gratis. Mohon hargai kerja keras koki kami yang sudah memasaknya. Lin Ji terpaksa mengambil sepotong roti. Namun saat ingin masuk, kurir itu berteriak meminta biaya layanan. Biaya layanan? Lin Ji bingung.
Memang wajar jika harus membayar jasa antar di tengah malam begini. Lin Ji bertanya harganya sambil merogoh saku. Kurir itu tersenyum dingin dan meminta 10 koin guai. Kalau tidak punya uang, maka gunakan hal lain. Kurir itu belum selesai bicara saat Lin Ji bergerak. Lin Ji mengeluarkan 15 koin guai. Ini 10 koin biaya jasa dan 5 koin untuk tip. Kurir itu bengong melihat uang di tangannya. Dia tidak pernah melihat orang sekaya dan sekeren ini. Biasanya dialah yang memaksa minta bayaran. Tapi kali ini ada orang yang malah memberi uang lebih. Lin Ji hanya tidak ingin mencari masalah. Dia ingin melewati level ini dengan sangat tenang saja. Namun bagi si kurir, ini adalah tanda kelemahan. Dia justru menjadi semakin serakah dan sangat licik. Dia mengambil koin itu tapi tetap tidak mau pergi. Dia mengincar Lin Ji seperti serigala lapar. Kita pasti kesalkan melihat niat baik Lin Ji justru memancing ketamakan kurir nakal satu ini. Kurir itu tertawa mengejek, biaya layanan memang sudah lunas, tapi bagaimana dengan ganti rugi emosional saya? Kamu menghinaku dengan 5 koin tip itu. Aku merasa terluka dan butuh ganti rugi uang tambahan. Aku butuh 50 koin lagi sekarang. Lin Ji mengernyit dan mulai merasa sangat jengkel sekali. Nanti aku harus lapor pada manajer Li. Pelayanan kurir di tempat ini benar-benar sangat buruk sekali. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau kembalikan saja 5 koin tip yang tadi kuberikan? Mata kurir itu langsung berbinar licik. Dia curiga Lin Ji sebenarnya penyusup yang tidak punya uang. Mungkin dia cuma beruntung bisa masuk ke lantai 3. Domba kecil ini takkan kubiarkan lolos begitu saja. Kamu sudah membuang makanan dan mencoba lari dari tanggung jawab. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Demi kebaikan penginapan ini, aku harus menghukummu dengan kejam. Lin Ji membela diri dengan sangat tegas. Aku sudah bayar dan tidak membuang makanan. Kalau soal kerugian emosional, kembalikan saja uang tip saya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mata kurir itu mulai berubah menjadi sangat menyeramkan dan juga gelap. Dan itulah awal dari masalah besar buat mereka. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan kelanjutan cerita seru ini. Kalian harus lihat gimana nasib si pengantar makanan serakah ini saat dia sengaja menjatuhkan roti itu. Lihat ini buktinya. Sekarang, beri aku uang atau berikan sesuatu sebagai ganti rugi. Kalau tidak, urusannya bakal panjang sama kita berdua. Kalau koki sampai tahu kamu membuang makanan, tamat riwayatmu. Baginya, sang koki adalah sosok paling mengerikan di seluruh penginapan ini. Membuat koki marah sedikit saja akan berakhir dengan hukuman paling kejam. Tapi, saat mendengar nama sang koki disebut, ekspresi Lin Ji justru berubah jadi aneh. Maksudmu si Odin? Teriak si pengantar makanan itu dengan nada mengejek. Kamu juga bisa memanggilnya si tua itu. Apa kamu sudah bosan hidup? Dia benar-benar belum sadar situasinya sekarang. Padahal Odin sangat menyukai Lin Ji. Jangankan cuma jatuh, membuang semua makanan pun Odin pasti bakal tetap memuji dan bilang tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari bawah. Seketika wajah si pengantar makanan itu berubah jadi pucat pasi. Dia cuma mau mengancam Lin Ji pakai nama koki, bukannya benar-benar ingin sang koki datang dan tahu kejadian aslinya. Si pengantar makanan langsung panik. Koki bakal sampai sebentar lagi, cepat beri aku uang tutup mulut selagi masih ada waktu. Mendengar itu, Lin Ji malah tertawa kecil. Ya sudah, ayo kita tunggu saja, paling parah aku cuma perlu minta maaf. Si pengantar makanan itu melongo tidak percaya. Apa dia gila? Semua orang tahu kalau koki itu benar-benar monster yang haus darah. Kalau dia tahu ada makanan terbuang, dicincang saja sudah syukur. Saat itu juga, keringat dingin mulai mengucur deras di dahi pria itu. Sekarang dia cuma punya 2 pilihan. Segera membersihkan lantai itu sendiri atau menunggu sang koki datang dan menuduh gadis itu. Melihat Lin Ji yang terus diam, si pengantar makanan mulai merasa tidak tenang. Perasaannya mendadak jadi sangat tidak enak sekarang. Baru saja dia mau memungut roti kotor itu, tapi koki Odin ternyata sudah muncul tepat di depan mata mereka. Sambil membawa piring, emosinya langsung meledak melihat makanan terbuang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Aura mengerikannya membuat si pengantar makanan pucat pasi. Bahkan tangannya yang sedang memegang roti pun seketika membeku karena rasa takut yang luar biasa. Dengan gagap dia berteriak, "Bukan saya. Babi ini yang membuang makanannya, Tuan. Anda harus menghukum dia dengan sangat berat." Setelah bicara begitu, dia mendengus dingin. Dia sudah bisa membayangkan akhir tragis yang akan menimpa wanita di depannya itu. Tapi detik berikutnya,
Tatapan koki itu sedingin es. Kamu berani menyuruh Nona Lin meminta maaf padaku, seorang koki rendahan? Si pengantar makanan langsung membeku. Apa? Koki itu memanggil Nona pada manusia yang dia anggap seperti babi, ini benar-benar tidak masuk akal. Dia menatap Lin Ji dengan kaget sampai seluruh tubuhnya terasa lemas. Lalu, mata merah sang koki terkunci tepat pada sosok si pengantar makanan. Sepasang tangan kuat langsung mencengkeram kepalanya. Aku menyuruhmu mengantar makan malam, bukan untuk datang ke lantai 3 dan membuat keributan, kan? Sampah sepertimu mana pantas berhadapan dengan Nona Lin. Saat itu, si pengantar makanan sudah terperangkap di tangan koki layaknya seekor anak ayam. Nona Lin, apa si bodoh itu sudah menceritakan sesuatu? Lin Ji pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kebenaran yang terjadi. Dia minta uang tip dan ganti rugi emosional padaku. Kalau tidak diberi, dia mengancam akan menyuruhmu menghukumku sekarang juga. Mendengar itu, amarah sang koki mencapai puncaknya. Napasnya menderu panas seperti aliran lava yang siap menghanguskan apapun di dekatnya. Cengkeramannya menguat dan terdengar suara retakan tulang kepala pria itu. Kalian pasti puas melihat bagian ini, kan? Suasana penginapan yang tenang seketika pecah oleh jeritan kesakitan yang memilukan. Suara keributan itu terdengar sampai ke seluruh penjuru lantai 3. Manajer Lee dan si bos misterius akhirnya sampai di sana dalam sekejap mata. Mereka semua datang untuk melihat apa yang terjadi. Harapan muncul di hati si pengantar makanan saat melihat manajer Lee. Meskipun dia cuma hantu, setidaknya ada sosok atasan di sana. Dia sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Meski tidak punya prestasi besar, setidaknya dia sudah berjuang keras demi penginapan ULI ini. Berharap manajer Lee akan membelanya, si pengantar makanan berusaha mengeluarkan suara parau dari tenggorokannya yang sudah hampir hancur itu. Tapi dugaannya salah besar. Manajer Lee hanya meliriknya sekilas, lalu langsung mengalihkan pandangannya ke arah Lin Ji dengan penuh hormat. Koki itu tertawa dingin. Manajer Lee, kamu datang di waktu yang tepat. Si bodoh ini benar-benar tidak tahu diri dan sangat tidak berguna. Dia berani memeras dan mengintimidasi Nona Lin dengan menjual namaku. Orang seperti ini benar-benar harus diberi pelajaran yang sangat setimpal. Hari ini, aku sendiri yang akan melenyapkannya di depanmu. Kamu tidak keberatan, kan? Manajer Lee hanya terdiam sambil mengangguk pelan. Dia menghela napas tanda setuju, seolah sudah tidak peduli lagi. Nak, biasanya aku akan membiarkan saja kelakuan buruk yang kamu lakukan. Tapi kali ini kamu sudah melewati batas. Kamu seharusnya tidak pernah menyentuh atau memprovokasi Nona Lin sejak awal pertemuan kalian tadi. Pakailah otakmu itu untuk berpikir, apa kamu sanggup melawan seseorang yang tinggal di lantai 3? Setelah itu, koki langsung mematahkan lehernya. Sang koki kemudian membungkuk dan meminta maaf dengan tulus kepada Lin Ji. Maafkan saya karena sudah menakuti Anda, Nona Lin. Di nampan ini ada makanan istimewa yang sengaja saya siapkan. Silakan dicicipi agar suasana hati Anda bisa menjadi lebih tenang. Dia lalu mengambil tumpukan koin hantu dari saku mayat si pengantar makanan itu dan menyerahkan semuanya kepada Lin Ji tanpa sisa. Kalian setujukan kalau ini akhir yang pantas? Manajer Lee di sampingnya juga ikut menunduk hormat. Aku berjanji jika hal seperti ini sampai terulang kembali, aku sendiri yang akan turun tangan langsung menemui kalian. Lin Ji mulai berkeringat dingin dan memohon agar manajer tidak bersikap terlalu ekstrem karena dia tidak bermaksud menyalahkan. Percayalah, kita semua bisa bernapas lega saat manajer itu akhirnya pergi dan membiarkan suasana mencekam ini berakhir dengan damai. Tangan Lin Ji menggenggam koin aneh sementara tangan lainnya membawa nampan makanan kembali menuju ke dalam kamarnya. Lin Ji melihat tumpukan uang itu dan mulai menghitung koin hitam misterius yang baru saja berhasil dia dapatkan. 1 Joan, 2 Joan, 3 Joan, ada 21 koin hitam 10 Joan dan selembar uang merah 100 Joan, totalnya 397 koin, setara 50 juta Joan. Jantung Lin Ji berdegup kencang melihat kekayaan ini. Ini terasa seperti mimpi. Awalnya dia pasrah akan mati, tapi sekarang malah berubah menjadi seorang gadis kecil kaya raya. Setelah selesai menghitung, Lin Ji menyimpan semua uang misterius itu untuk membantunya bertahan hidup di dalam permainan horor ini. Nah, perhatikan baik-baik karena aroma masakan koki legendaris ini benar-benar tercium sangat nikmat meski hanya lewat layar saja. Sup seharga 5 juta sebelumnya saja sudah enak, bayangkan betapa lezatnya hidangan yang dibuat koki dengan seluruh kemampuannya sekarang. Lin Ji sudah tidak sabar lagi.
Dia perlahan membuka tutup piring itu untuk melihat langsung mahakarya dari sang koki. Detik berikutnya dia tertegun. Ternyata di balik piring itu hanyalah seporsi nasi goreng telur yang terlihat sangat sederhana sekali. Astaga, apakah ini kembali ke alam? Butiran nasinya berkilau, licin, dan sama sekali tidak saling menempel satu sama lain. Telur keemasan di atasnya bersinar terang seperti emas murni. Padahal dia tidak lapar, tapi nafsu makannya langsung meledak seketika. Perutnya mulai berbunyi nyaring hanya karena mencium aromanya. Dia benar-benar menyerah pada kelezatan nasi goreng telur yang sangat sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun, ini adalah karya seni. Penonton di siaran langsung bahkan sampai menangis karena sangat menginginkannya. Seorang koki profesional selama 30 tahun bahkan mengaku ingin berlutut di hadapan kelezatan sepiring nasi goreng telur ini. Para pemain lain berjuang untuk makan dan tidur, sementara Lin Ji malah sedang menikmati acara memasak di kamar mewah. Tiba-tiba seseorang menawarkan 50 juta hanya untuk satu suap nasi goreng itu, Lin Ji sampai benar-benar dibuat tercengang. 50 juta untuk satu suap, apakah nasi ini terbuat dari emas atau telurnya berasal dari seekor ayam legendaris? Saya tahu apa yang kalian pikirkan, uang sebanyak itu sangat menggoda meski Lin Ji sudah punya banyak koin misterius. Tapi di dunia horor, uang bukan segalanya. Dia butuh sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya saat menjalankan misi berikutnya nanti malam. Lin Ji akhirnya setuju dan berkata akan menyisakan sedikit nasi, asalkan uang itu segera dikirimkan masuk ke rekening pribadinya. Setelah sang bos besar setuju membayar sekarang, Lin Ji mulai menyiapkan wadah kecil dan sendok dengan sangat hati-hati sekali. Kemudian Lin Ji mengambil mangkuk buah dan mulai menggunakan sendok tersebut dengan penuh konsentrasi dan sangat hati-hati. Dia menemukan lapisan plastik pelindung untuk menutupinya agar aroma dan kualitas nasi goreng tersebut tetap terjaga dengan sangat baik. Lin Ji menarik napas dalam saat melihat saldo rekeningnya. Benar saja, ada tambahan 50 juta lagi masuk ke tabungannya. Setelah itu, dia mengambil satu suap besar nasi untuk dirinya sendiri dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya dengan lahap. Lin Ji membelalakkan mata karena rasa yang tak terlukiskan menembus jantungnya. Nasi ini sangat enak sampai dia ingin menangis. Keringat mulai bercucuran dari kulit pucatnya. Lin Ji terkejut menyadari bahwa semua luka yang dia dapatkan seharian ini menghilang. Kecerdasan dan keberuntungannya pun meningkat. Dia bahkan mendapatkan efek spesial di mana semua lukanya akan sembuh secara otomatis sekarang. Sementara itu di dunia nyata, seorang pria atletis dari keluarga Su sedang menatap layar komputer dengan perasaan sangat gembira. Namanya adalah Su Yusuan, putra dari kepala keluarga Su saat ini. Dialah orang yang rela menghabiskan uang sebanyak itu tadi. Dia adalah orang yang rela membayar 50 juta hanya demi satu suap nasi goreng telur tersebut. Penyakit ayahnya akhirnya ada obatnya. Su Yusuan berteriak kegirangan sampai suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan di rumah besarnya. Istrinya sampai terkejut dan mengira suaminya sudah gila karena tiba-tiba berteriak sangat kencang tanpa ada alasan yang jelas. Mata Su Yusuan berbinar saat menjelaskan bahwa dia baru saja membeli satu suap nasi seharga 50 juta rupiah. Semenjak kepala keluarga jatuh sakit parah, Su Yusuan memang sering merasa putus asa dan juga kehilangan semangat hidupnya sendiri. Istrinya menatapnya dengan penuh kekhawatiran, takut jika beban pikiran suaminya benar-benar telah membuat kesehatan mentalnya terganggu saat ini. Ayah terluka oleh sesuatu yang aneh dan mustahil disembuhkan secara medis. Hanya artefak atau dokter misterius yang bisa menyelamatkannya. Namun, barang-barang langka seperti itu sangat sulit didapatkan oleh keluarga Su meskipun mereka memiliki kekayaan yang sangat besar. Lalu dia mendengar bahwa masakan koki penginapan ULI memiliki efek penyembuh ajaib untuk segala macam luka dan penyakit aneh. Mari kita saksikan momen ini, di mana satu suap nasi ternyata jauh lebih berharga dibandingkan tumpukan uang 50 juta. Jika 50 juta bisa menyelamatkan sang tuan besar, maka makanan ini nilainya sangat murah. Su Yusuan menunjuk Lin Ji. Sobat, kalian harus kenal Lin Ji, dia penolong keluarga kita yang jangan pernah kalian remehkan. Hanya dengan satu perintah, dia bisa meruntuhkan organisasi bisnis apapun di dunia misterius itu. Saat dia kembali ke Hangzhou 2 hari lagi, seluruh kota pasti bakal gempar dibuatnya. Bahkan keluarga kita mungkin tak layak menemuinya. Tiba-tiba saja Lin Ji malah bersin kencang sekali. Dia merasa ada yang membicarakannya sambil menatap piring bersih dan tubuhnya terasa sangat segar. Meski keringat bercucuran setelah makan, dia malah merasa sangat rileks dan tenang sekarang.
Lin Ji pun memilih untuk mematikan siaran langsungnya sementara waktu demi sedikit privasi. Setiap pemain punya jatah 1 jam per hari dan sekarang dia benar-benar butuh mandi. Pagi harinya, Lin Ji bangun dengan perasaan segar sampai suara ketukan pintu terdengar. Waktunya sarapan, Nona Lin, ucap sang pemimpin misterius yang tiba-tiba bersikap sangat sopan. Nah, perhatikan ini, si pemimpin ini sekarang malah terlihat seperti pelayan di depan Lin Ji. Lin Ji teringat makanan sisa semalam dan langsung menyerahkan mangkuknya pada sang pemimpin. Tolong simpan di kulkas ya, aku akan mengambilnya saat aku pergi nanti, pesan Lin Ji. Tanpa ragu, si pemimpin itu langsung berjanji akan menyelesaikan tugas penting ini dengan sempurna. Tiba-tiba koki di sana bertanya soal rencana Lin Ji hari ini yang membuatnya terdiam. Misi utamanya cuma bertahan hidup 3 hari, jadi dia tak punya rencana apa-apa lagi. Bahkan Lin Ji sempat menawarkan bantuan memotong ikan sebelum diajak menemui sang presiden. Jantung Lin Ji berdegup kencang, jangan-jangan identitas aslinya akan segera terbongkar oleh sosok legendaris ini. Pasalnya, Presiden Yue Lai adalah sosok hebat yang mengubah penginapan Reyot menjadi bisnis raksasa. Bisnisnya mendominasi radius 100.000 kilometer, bahkan aliansi penginapan lain tak mampu menggoyahkannya. Dulu, ribuan makhluk misterius pernah menyerang hotelnya karena iri dengan kesuksesan luar biasa itu. Namun sang presiden hanya mengeluarkan satu artefak kuno yang sangat mengerikan dan mematikan. Semua penyerang, termasuk monster berbaju merah, langsung terkurung tanpa bisa melawan sedikit pun. Para penonton siaran langsung mulai khawatir kenapa orang sehebat itu tertarik pada Lin Ji. Kalian pasti berpikir hal yang sama, nyawa Lin Ji benar-benar di ujung tanduk sekarang, kan? Tapi koki itu bilang jangan khawatir, jika tak mau bertemu, dia tak akan memaksa. Lin Ji menarik napas dalam dan memutuskan untuk menghadapinya daripada terus-menerus merasa ketakutan. Lagi pula dia punya kartu as menutup toko dan menghentikan waktu sebelum kembali ke realita. Di ruang manajer, seorang wanita sedang berbincang santai sebelum menyadari kehadiran Lin Ji. Xiao Ji, akhirnya kau datang sini, duduk cepat, sambut wanita itu dengan senyum manis. Jangan panggil aku presiden, panggil saja kakak Mo, katanya saat memperkenalkan diri sebagai Mo Yue. Tiba-tiba sistem berbunyi, tingkat kesukaan Mo Yue padamu sudah mencapai angka 90%. Lin Ji kaget setengah mati, bagaimana mungkin orang asing bisa langsung sangat menyukainya seperti itu. Setelah manajer Li pergi, suasana mendadak jadi agak dingin dan penuh dengan rasa penasaran. Mo Yue menatapnya dengan penuh kasih sayang sambil berkata, tenang saja, aku tidak akan memakanmu. Apa kau benar-benar tidak tahu siapa aku? Tanya Mo Yue sambil menggelengkan kepalanya pelan. Coba ingat-ingat apa yang terjadi di restoran Tiano. Seketika sebuah memori melintas di benak Lin Ji. Apa kau adalah adik dari Pak Tua Ding? Tanya Lin Ji yang langsung dijawab tepukan tangan. Selamat. Tebakanmu tepat sekali, ujar Mo Yue dengan nada yang sangat gembira dan ceria. Hati Lin Ji yang tadinya tegang seketika langsung merasa lega setelah mengetahui kebenaran itu. Ternyata adik Pak Tua Ding adalah bos besar dari penginapan Yue Lai yang sangat mewah ini. Tapi Lin Ji bingung soal marganya. Mo Yue pun menjelaskan bahwa dia memakai marga ibunya. Lin Ji pun tersipu malu. Nah, menurut kalian, apa kakak Mo sengaja menggodanya semalaman dengan cara sejahat itu? Oke. Kalian harus dengar ini. Mo Yue cuma senyum tipis saat identitasnya dipertanyakan, lalu dia jelasin kalau dia sudah ganti nama pakai marga ibunya. Lin Ji tersipu malu saat orang-orang datang menemuinya malam itu. Dia mulai berpikir kalau kakak Mo sebenarnya tidak seburuk yang dia bayangkan selama ini. Ayo kalian dan aku saksikan. Telinga Lin Ji memerah hanya karena dianggap satria sejati ini. Senyum di wajah Mo Yue makin lebar. Dia berjalan mendekat saat Lin Ji mulai merasa salah tingkah. Mo Yue menunduk dan memintanya menatapnya baik-baik. Apakah Lin Ji punya kesan tertentu tentang dirinya sekarang? Wajah itu terasa makin akrab. Tiba-tiba bayangan anak kecil yang menangis seperti kucing muncul di pikirannya. Kamu kan orang yang selalu mengikuti Paman Chen seperti bayangan. Mata Lin Ji langsung berbinar mengingatnya. Benar, itu aku. Waktu kamu masih kecil aku sering menggendongmu karena kamu sangat lucu dan menggemaskan. Ingat tidak saat kamu mengajakku main petak umpet tapi kamu malah pulang ke rumah dan ketiduran. Pertahanan terakhir Lin Ji benar-benar runtuh seketika di bawah tatapan lembut Mo Yue yang sangat penuh kasih. Kalian lihat tidak? Penonton live stream saja sampai syok begini, melihat kejutan tak terduga yang terjadi. Sepertinya mereka mendengar rahasia besar. Saat yang lain sibuk bekerja, dia malah sudah menganggap presiden kakaknya.
Lin Ji penasaran tentang hubungan mereka dan bertanya langsung pada Kak Mo apa hubungannya dengan Paman Chen. Jangan bilang kalau kalian punya hubungan spesial. Leher Mo Yue langsung memerah saat mendengar pertanyaan dari Lin Ji. Dia langsung mengibaskan tangan dengan malu-malu dan bilang jangan bicara sembarangan karena dia cuma pengikut setia. Paman Chen orang yang sangat sibuk, bisa bekerja untuknya saja sudah membuat pengikut Lin ini merasa bahagia. Gadis itu menatap Mo Yue dengan curiga karena wajahnya yang memerah tampak aneh. Dia pun bertanya karena penasaran. Dulu Pak Tua Din juga mengejar Paman Chen. Apakah Mo jangan-jangan juga ikut terlibat urusan itu? Mo Yue mengerucutkan bibirnya dan bilang si hewan itu tak berhak memerintahnya, meski saat itu memang banyak kejadian. Dia pun mulai bernostalgia. Paman Chen adalah sosok yang sangat baik dan pertemuan pertama mereka sangat mengejutkan. Saat itu dia menyelinap masuk ke asrama restoran Tiano hanya karena ingin sesuatu yang sangat tak terduga. Dia ingin menakutinya agar mau mencuci rambutnya, tapi Paman Chen malah memujinya cantik setelah mencuci rambutnya. Dulu penampilannya menyeramkan seperti hantu Sadako dengan luka di tubuh. Kalian pasti tahu kelanjutannya setelah momen itu. Hari itu Paman Chen menyuruhnya keluar lebih dulu karena ada hadiah spesial. Ternyata hadiah itu adalah kebebasan. Kalian setuju kan kalau Paman Chen memang sangat jago bikin baper? Siapapun pasti akan jatuh cinta melihat wajah merona Kak Mo. Tiba-tiba Mo Yue menatap serius dan bicara. Dia bilang Lin Ji akan menjadi manajer penginapan ULI. Tentu saja hal itu membuat Lin Ji terkejut. Kamu harus tahu kalau penginapan ULI di dunia aneh ini punya penghasilan yang sangat luar biasa besarnya. Posisi manajer di sana benar-benar tak ternilai harganya. Tapi Lin Ji justru menolak karena merasa tak sanggup. Melihat adegan ini, para penonton di live stream sampai menangis iri dan memintanya untuk segera menerima tawaran emas. Cepat terima sebelum dia menyesal, gaji manajer penginapan itu pasti sangat tinggi jadi jangan sampai kamu menolaknya. Mo Yue pun menjelaskan dengan lembut kalau Paman Chen sebenarnya adalah ayah kandung dari Lin Ji sendiri. Ayahnya belum bisa bebas sekarang, jadi dia yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat Lin Ji dengan baik. Lin Ji sampai melongo tak percaya mendengar fakta kalau Paman Chen adalah ayahnya, sebuah kejutan besar. Mo Yue mengambil kesempatan ini untuk bilang kalau penginapan ULI adalah properti ayahnya dan manajer Li membantunya. Kamu bisa jadi manajer yang santai tanpa perlu bekerja keras karena semua sudah ada yang mengurus rapi. Apalagi penginapan ULI punya lebih dari 100 cabang, jadi tempat ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan ayahnya. Lin Ji sangat terpukau, akhirnya karena desakan Mo Yue dia pun setuju meski masih merasa sangat bingung sekarang. Sistem mendeteksi otentikasi dan secara otomatis mengaktifkan profesi baru yang kini terikat secara permanen pada dirinya. Lin Ji terkejut saat melihat statusnya sebagai manajer toko kotak, bukan hanya sekadar manajer cabang biasa. Kena tipu, sekarang aku juga bisa jadi manajer santai. Lin Ji menggembungkan pipinya karena merasa dikerjai, suara lesunya membuat Mo Yue merasa tak tega dan ingin menghiburnya. Dia pun menenangkannya dan bilang kalau Lin Ji tak mau lagi, dia bisa mencarinya kapan saja nanti. Di bawah tatapan pasrah Lin Ji, Mo Yue hanya bisa berekspresi tak acuh meski sebenarnya dia merasa bersalah. Ya sudahlah, karena sudah terlanjur terikat, Lin Ji pun sengaja menggoda Kak Mo dengan bilang ayahnya membicarakannya. Mendengar itu, mata Mo Yue langsung berbinar dan bertanya antusias apa saja yang dikatakan ayahnya tentang dirinya. Penasaran kan apa kata ayahnya? Mari nantikan kelanjutan kisahnya bareng aku di video yang mendatang ya. Lin Ji cuma diam 1000 bahasa bikin Mo Yue makin gemas dan penasaran apa yang dikatakan Tuan Chen. Kalian harus lihat ini si cantik Mo Yue malah cemberut manja kayak kucing yang minta perhatian. Pipi Lin Ji langsung memerah melihatnya. Oke. Aku bakal kasih tahu semuanya ke kamu sekarang. Ayahku bilang kamu orang hebat dan cerdas, cuma kurang beruntung saja. Mo Yue langsung tersipu malu. Wajahnya merona kayak orang mabuk. Ternyata Tuan Chen benar-benar memujiku setinggi langit ya. Kedekatan Mo Yue mencapai batas maksimal. Selamat, daftar afinitas misterius kalian baru saja diperbarui. Selamat, Anda mendapat gelar pengabaian 29. Dengar, ini petunjuk penting dari permainan misteri. Lin Ji memeriksa daftar afinitas aneh itu. Peringkatnya dihitung berdasarkan kombinasi kemampuan dan tingkat kesukaan. Gila, si kakek tua dan kakak Mo langsung masuk ke peringkat 29 dunia. Seram banget. Sebenarnya sekuat apa kakak Mo itu? Mo Yue mengusap pipinya dan mulai bicara dengan nada misterius. Kalau tebakanku benar,
peringkat kesukaanmu sudah aktif. Peringkat ini diperbarui setiap 3 tahun sekali. Makin tinggi peringkatmu, makin banyak hadiahnya, sebaiknya kamu sering-sering mampir ke misi horor. Waktu kita kurang dari sebulan lagi. Banyak orang yang sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu nanti. Di ruang makan, San Jian dan temannya tampak kelelahan membawakan piring. Mereka bertiga benar-benar sudah sekarat. Mereka sepakat tidak makan apapun hari ini. Kalau lapar, mereka cuma bisa minum air dingin saja. Sekarang perhatikan baik-baik, karena nasib buruk San Jian baru saja dimulai di tempat ini. Sop tumpah. Pelanggan obesitas itu mengamuk. Makhluk aneh ini benar-benar tampak seperti gumpalan daging besar. Lemaknya bertumpuk-tumpuk, beratnya mungkin 700 kilo. San Jian baru sadar karena matanya sudah berkunang-kunang. Kuah panas itu mengotori baju pelanggan. Seketika wajah San Jian pucat pasi karena ketakutan setengah mati. Karena sudah bangkrut dan tidak bisa bayar ganti rugi, San Jian cuma bisa membungkuk minta maaf. Maaf, biarku bersihkan. Tapi makhluk itu malah tersenyum licik dan langsung menarik San Jian ke pelukannya. Hehe, aku tidak marah kok. Sebagai gantinya, ayo temani aku makan malam romantis sekarang juga. Wajah San Jian terhimpit tumpukan lemak busuk itu. Bau menjijikkan langsung menusuk hidungnya sampai sesak napas. Tapi San Jian tidak bisa lepas. Dia cuma bisa pasrah saat tubuh gempal itu mulai merabanya. Melihat San Jian dilecehkan, Sun Tianxin dan pacar pirangnya gemetar ketakutan di tempat mereka berdiri sekarang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Lin Ji berjalan turun perlahan dengan gaya tenang. Sudah sesore ini dan dia baru mulai bekerja, Sun Tianxin sadar kalau Lin Ji punya latar belakang luar biasa. Penyesalan mendalam menghantui pikirannya sekarang. Sudah terlambat baginya untuk mencari muka di depan Lin Ji. Meski dulu teman sekelas, Lin Ji tidak akan memaafkannya. Sun Tianxin cuma bisa menunduk dan lanjut bekerja. Nah, kalian pasti tidak akan pernah menyangka siapa yang berjalan di belakang Lin Ji sekarang. Seorang wanita cantik muncul sambil mengobrol riang. Seluruh area makan mendadak hening seperti waktu berhenti. Kenapa Presiden Yuelai ada di cabang kecil ini? Dialah Tuan Mo yang legendaris yang mengalahkan ribuan monster. Dia cantik sekali, tapi siapa pria di sampingnya itu? Kebanyakan monster bahkan tidak berani menatapnya langsung. Mereka takut tatapan kotor mereka menyinggung Mo Yue. Sun Tianxin dan pacarnya cuma bisa saling pandang. Saat mata mereka bertemu, hanya ada rasa terkejut yang sangat luar biasa di antara mereka berdua. Berdiri di balkon, Mo Yue menggandeng tangan Lin Ji dan memberikan pengumuman besar di depan semua orang. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi Grup Yuelai, Lin Ji resmi diangkat menjadi manajer baru di toko ini. Mulai sekarang, seluruh perputaran uang dan otoritas cabang ini dikelola sepenuhnya oleh Lin Ji secara pribadi. Begitu kalimat itu diucapkan, suasana di penginapan Yuelai langsung pecah karena berita yang sangat gila ini. Para monster tidak percaya, bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menjadi manajer hebat di Yuelai, bahkan dia punya kendali penuh atas pendapatan. Itu sama saja dengan memberikan toko ini kepadanya langsung. San Jian berhasil lepas dari pelukan monster lemak itu, tapi harga dirinya sekarang sudah hancur lebur. Dia merasa sangat terhina. Sebagai pemain veteran yang didukung pemimpin monster, dia tidak bisa menerima ini. Kenapa harus Lin Ji? Kenapa si pemalas itu bisa dapat posisi ini? Amarah dan iri hati bercampur. San Jian berteriak marah pada Mo Yue, tapi kalian harus lihat apa yang dilakukan manajer Li selanjutnya. Oke, kalian dan aku bakal lihat gimana si bos besar Mo Yue mulai kasih pelajaran ke orang-orang ini. Kenapa kamu masih kerja santai? Kenapa masih ada orang yang berani bikin keributan di sini? Beresin sekarang juga. Pemimpin itu langsung melirik San Jian dengan tatapan kesal yang luar biasa tajam. Mo Yue berkata dingin, Lin Ji punya bakat hebat dan kepribadian luar biasa. Dia paling pantas jadi manajer. Kalau ada yang berani cari masalah sama dia, itu artinya kalian cari masalah denganku juga. Jadi mulai sekarang, Lin Ji resmi memegang posisi sebagai manajer di toko ini tanpa ada pengecualian. San Jian pun langsung diseret paksa ke dapur. Mo Yue menatap para pengunjung untuk merayakan momen spesial ini. Hari ini semuanya gratis. Mendengar itu, seluruh makhluk aneh di sana langsung terdiam karena tidak percaya. Makanan di sini sangat mahal, banyak hantu menabung berbulan-bulan hanya untuk makan sekali di sini. Suasana langsung pecah dengan sorak-sorai. Setelah pengumuman selesai, manajer Li menyerahkan sebuah buku catatan keuangan. Nona, ini catatan pengeluaran bulan ini.
Setelah dipotong semua biaya, keuntungan bersih kita sangat besar. Totalnya 51.800 koin hantu. Saya akan menyimpannya ke bank untuk Anda. Linji masih merasa linglung. Tiba-tiba saja dia mendapatkan uang tambahan sebanyak 50.000 koin hantu. Kalian juga pasti bakal kaget lihat jumlah koin hantu yang berhasil Linji dapat. Penonton siaran langsung juga ikut melongo. 50.000 koin hantu. Itu penghasilan yang sangat gila. Padahal cari kerja gaji 10 koin saja susah setengah mati, Linji sekarang sudah jadi bos besar. 2 hari berlalu dalam sekejap. Misi utama telah selesai di skenario penginapan ULI ini sekarang. 3 pemain berhasil bertahan hidup. Selamat, kalian juga telah menyelesaikan misi tersembunyi waktu liburan. Hadiahnya adalah sebuah pedang darah kegelapan. Item aneh itu sekarang sudah tersimpan di dalam inventaris. Mendengar peringatan sistem, Linji pun berpamitan. Terima kasih kakak Mo Yue sudah menjagaku selama beberapa hari. Misiku sudah selesai dan aku harus pergi. Wajah Mo Yue langsung berubah sedih saat harus berpisah. Ingat, kunjungi teman-teman Tuan Chen. Hadiah peringkat nanti akan jauh melampaui pemahamanmu, Linji. Dia mengangguk patuh lalu kembali ke kamar untuk melihat hadiahnya. Nama item, pisau darah terkutuk. Nah, bagian ini yang bikin penasaran. Pedang misterius ini punya aura yang sangat mengerikan dan jahat. Katanya, semua pemilik pedang ini di masa lalu berakhir tewas ditelan oleh senjatanya sendiri. Tapi pedang ini bisa membantai hantu baju merah. Syaratnya, butuh 100 ml darah segar per detik. Atau bisa pakai 100 koin hantu. Linji menatap pedang tanpa level ini dengan ekspresi sangat terkejut. Item mistis biasanya dibagi jadi beberapa tingkatan. Makin kuat itemnya, makin mustahil untuk bisa mendapatkannya. Melihat kalimat mampu membantai baju merah, mata Linji gemetar hebat, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Untuk menembus pertahanan hantu baju merah, minimal butuh item tingkat merah gelap yang sangat langka. Dia sempat merasa senang, sampai akhirnya melihat baris terakhir tentang syarat penggunaan yang sangat mahal. Berapa banyak darah yang dimiliki manusia? Dengan berat 90 kg, dia punya 3.000 ml darah. Yang artinya pedang ini hanya bisa bertahan 10 detik. Lebih dari itu dia akan mati. Alternatifnya pakai koin, 100 koin per detik, itu jauh lebih gila. Berapa banyak nyawa yang bisa dibeli dengan koin sebanyak itu, padahal dia baru saja jadi kaya. 50.000 koin hanya bisa bertahan kurang dari 10 menit. Linji langsung merasa merinding seketika. Dia segera melempar pedang itu ke gudang sistem agar berdebu saja di sana daripada membunuhnya. Saat sampai di lantai 1, Linji melihat manajer Lee dan yang lainnya sudah berkumpul menunggunya. Mereka menyambutnya dengan senyuman hangat. Nona Lin, kami dengar Anda akan pergi, kami ingin pamit. Manajer Lee membuka sebuah kotak kayu di tangannya. Ini adalah hadiah daun teh darah naga. Pemimpin aneh di sampingnya juga ikut memberi hadiah pakaian tahan air dan debu untuk perjalanan Linji. Paman Din juga tidak mau kalah. Dia sudah menyiapkan banyak masakan lezat yang dicampur rumput jiwa. Makanan ini bisa awet sangat lama. Linji berbalik, dan melihat 3 meja besar penuh hidangan istimewa. Semua disiapkan sangat teliti oleh koki. Kualitas setiap piringnya setara dengan nasi goreng telur legendaris. Melihat pemandangan ini, penonton siaran langsung benar-benar iri setengah mati pada keberuntungan yang Linji miliki. Gimana menurut kalian? Perjalanan Linji kali ini benar-benar berakhir dengan sangat manis. Kan? Kotak ini pasti beratnya 1 pon kan? 2 set pakaian ini juga pasti harganya ribuan koin aneh. Koki sudah menyiapkan 3 meja makanan ini. Diperkirakan biayanya juga lebih dari 10.000 koin aneh. Kalian dan aku bakal melihat Linji merasa malu saat menatap 3 orang dengan ekspresi penuh harap itu. Ambil saja gigi. Ini niat baik mereka, karena kakak Moluo bilang begitu, Linjin terpaksa menerimanya semua. Tapi meja makanan besar ini sulit baginya. Barang ini tidak mudah dibawa. Melihat itu, Mo Yue tersenyum lebar. Jangan khawatir, aku masih punya hadiah lain. Dia mengeluarkan sebuah gulungan. Ini benda sangat kuat, hadiah dari Tuan Chen. Dia memberikannya padaku dulu. Sekarang ku berikan padamu. Linji penasaran. Ternyata itu adalah sesuatu milik ayahnya sendiri. Perhatikan ini. Saat kertas dibuka, ternyata itu lukisan penuh keanehan. Tanpa sadar, jarinya justru menembus masuk ke dalam lukisan. Benar-benar masuk ke dalam lukisan. Melihat adegan unik ini, para penonton siaran langsung meledak dalam kegembiraan luar biasa.
Aku pernah dengar tentang artefak aneh lainnya di game horor. Sepertinya ini adalah artefak kuno milik Mo Yue sendiri. Inilah artefak yang bisa membuat Mo Yue memukul mundur puluhan ribu makhluk aneh sendirian. Benar-benar kekuatan yang sangat gila. Mungkin ini artefak tingkat merah darah yang legendaris. Dia bahkan memberikan barang berharga sehebat ini kepada Lin Ji sekarang. Mendengar hal itu, para penonton dan pemain biasa langsung dibuat melongo tidak percaya sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah mendengar tentang artefak aneh berwarna merah darah sampai detik ini juga. Lin Ji tidak melihat obrolan di layar. Sebaliknya, dia justru bersemangat sambil memasukkan tangannya ke dalam lukisan aneh. Tanganku bisa masuk ke dalam. Apa kegunaan lukisan ini? Mo Yue menjawab dengan tenang agar dia menyelidikinya sendiri. Teteskan darah agar lukisan ini mengenali pemiliknya. Setelah itu, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin darimu secara pribadi. Selain itu, makanan di dalamnya tidak akan basi. Lin Ji mengangguk lalu menggigit jarinya hingga setetes darah jatuh. Tiba-tiba lukisan aneh itu memancarkan cahaya merah, lalu mendadak masuk ke pergelangan tangannya. Sangat lucu dan menyenangkan bukan? Kalian tahu apa yang terjadi? Karena penasaran, Lin Ji melangkah masuk melintasi lukisan aneh yang misterius itu. Lin Ji mengangguk bahagia. Sekarang dia punya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Perasaannya pun langsung menjadi jauh lebih tenang. Memanfaatkan waktu sebelum dipindahkan, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia pun segera berlari kembali menuju ke kamarnya. Kemudian dia memanggil lukisan aneh itu. Penuh rasa ingin tahu, Lin Ji melangkah masuk ke dalamnya dalam sekejap mata. Lin Ji masuk ke lukisan. Di depannya muncul hutan lebat yang gelap. Dia mengikuti jalan setapak menuju ke bagian dalam. Perlahan muncul banyak mayat aneh di tanah. Lin Ji menjilat bibirnya yang kering dan bertanya apakah waktu di sini berhenti. Saat menyibak semak rumput yang lebat, dia menemukan jalan kecil tersembunyi. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting di sana. Kakak Mo bilang ini milik ayah. Lin Ji merenung sambil berjalan menuju bayangan hitam yang terlihat di depannya itu. Pada saat itu, Lin Ji sepertinya menginjak sesuatu. Dia masih mengira bahwa benda keras itu hanyalah sebuah batu biasa. Tapi saat membungkuk, dia menemukan kartu kecil. Rumah sakit ketiga kota Hangzhou atas nama direktur bernama Chen yang misterius. Tepat saat Lin Ji melihat kata direktur, kartu izin kerja itu tiba-tiba menghilang begitu saja dari genggaman tangannya sendiri. Dia mencari lama tapi tidak menemukannya. Akhirnya dia hanya bisa menyerah, tepat saat dia ingin terus melangkah maju ke depan. Jalan kecil itu juga menghilang secara aneh. Mungkin karena kekuatannya tidak cukup sehingga lukisan aneh itu tidak mengizinkannya lewat. Lin Ji memutuskan untuk menyerah sekarang. Saat sudah lebih kuat nanti, dia akan kembali menjelajahi lukisan aneh ini lagi nanti. Lin Ji keluar dari lukisan aneh itu. Pada saat yang sama, sistem juga mengirimkan sebuah pemberitahuan yang sangat penting. Dia bisa memilih untuk tetap tinggal di tempat ini atau langsung menantang tahap selanjutnya yang jauh lebih berbahaya lagi. Hal ini membuat Lin Ji ragu. Haruskah dia pergi ke tahap berikutnya? Dengan kekuatannya sekarang, bahaya pasti akan mengintai. Tapi kakak Mo bilang peringkat kesukaan akan ditetapkan kurang dari sebulan lagi. Dia tidak punya banyak waktu tersisa sekarang. Selain itu, dia sangat ingin tahu kemana ayahnya pergi. Lin Ji memeriksa atribut pribadinya dan menemukan total kekuatannya meningkat. Kekuatannya telah mencapai tingkat jiwa yang berduka. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Ji akhirnya tetap memilih untuk terus maju sekarang. Dia berharap itu adalah rumah sakit tersebut. Bagaimanapun, dekan tua bilang dia dan ayahnya pernah berada di rumah sakit itu. Sedangkan untuk nasi goreng telur, berikan pada seseorang setelah dia keluar nanti. Persiapan untuk perjalanan selanjutnya pun sudah selesai. Dalam sekejap Lin Ji menghilang. Kalian dan aku baru saja menyaksikan awal dari misi di rumah sakit ketiga Hangzhou. Jumlah pemain hanya 3 orang. Misi utamanya adalah mendapatkan ulasan baik dari 10 pasien yang ada di sana nanti. Jantungnya berdegup kencang saat membaca pengumuman itu. Ternyata benar-benar rumah sakit tersebut. Sambil melihat sekeliling, Lin Ji merasa sangat mengenalnya. Sepertinya dia pernah ke sini saat masih kecil. Tepat saat dia sedang tertegun, petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kalian harus bersiap, karena satu pesan dari game horor baru saja mengubah seluruh hidup Lin Ji secara otomatis. Jabatannya sekarang adalah Direktur Rumah Sakit Ketiga Hangzhou, lengkap dengan berbagai kemampuan aktif yang baru.
Efek ketakutan bakal menghantui pasien di sekitarnya, ditambah bonus 1000 poin untuk semua skill medis profesional. Lin Ji benar-benar bingung, apa kartu identitas dari lukisan aneh itu yang menghubungkannya dengan profesi ayahnya. Pekerjaan ayahnya memang terhubung, tapi masalahnya dia sama sekali tidak tahu cara mengobati atau menyelamatkan nyawa. Tiba-tiba teriakan familiar terdengar, dan saat menoleh, seorang gadis cantik menatap Lin Yi dengan tatapan sangat kompleks. Ternyata itu An Qingsue. Lin Yi bertanya apa yang dilakukannya di sini, mengingat dia adalah teman sekelasnya. An Qingsue juga sahabat kecilnya yang selalu pasang badan setiap kali Lin Yi mulai dirundung orang lain. Nah, perhatikan ini. An Qingsue tampak sangat gugup setelah resmi terpilih masuk ke game horor. Dia tidak tahu harus senang atau sedih bertemu Lin Yi, sambil memberikan 2 jimat perlindungan miliknya. Lin Ji sempat menolak, tapi temannya memaksa agar dia tetap membawanya demi berjaga-jaga dari serangan aneh. Jimat itu pasti menguras tabungannya, tapi An Qingsue tetap memberikannya demi keselamatan sahabatnya. Seketika itu juga, hati Lin Ji merasa sangat tersentuh. Kalian juga merasakannya, kan? Rasanya menyenangkan dijaga seseorang, dan sekarang Lin Ji mencoba meyakinkan sahabatnya itu. Tenang saja, aku akan melindungimu. Meskipun itu kartu milik ayahnya, sekarang dia adalah dekan di rumah sakit. Rumah sakit ini memang gila, tapi setidaknya jabatan direktur harus tetap dihormati oleh mereka, benar atau salah. Bukannya kamu baru melewati satu misi? Jangan jadi sombong dulu, dan lebih baik kamu tetap tenang saja. Lin Ji tersenyum tipis, namun tiba-tiba suara tawa mengejek memecah suasana saat mereka sedang asyik berbincang. Lin Ji segera menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berpakaian hitam sedang memperhatikan mereka. Wanita di dinding itu bernama Yan Yao, seorang pemain veteran yang terlihat sangat sinis. Yan Yao sudah melewati 10 misi lebih, baginya janji manis antara Lin Yi dan An Qingsue terdengar konyol. Dalam pertaruhan hidup dan mati, siapa yang mau mengorbankan nyawa demi orang lain? Dia adalah bukti nyatanya. Luka pengkhianatan masa lalu membuatnya berkata sinis. Jangan berikan harapan palsu pada orang lain jika tidak mampu. Jadi, menurut kalian apa Yan Yao benar? Putus asa setelah diberi harapan memang jauh lebih menyakitkan bagi siapapun.